Oke, sudah. Dah. Yo. Beko. Kita ngobrol. Action. Aku itu ingat loh, Dek Cila. Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Ya, penyebabnya? Penyebabnya ya adalah karena takdir. Bukan karena Nggak ada jawaban yang yang- inginkan dari jauh-jauh hari. Iya. Yang pasti itu aku bisa seperti ini berada di antara Dek Cila dan Kang Guru dan pastinya sering keluar kota, masuk keluar masuk hotel. Tanyain dong aku ngapain keluar masuk hotel. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Bukan karyawan hotel. Oh, jadi takdirnya membawa ke sana. Jadi ternyata setelah aku ingat-ingat dulu ketika zaman masih di sekolah, aku sudah tertarik dengan profesi sebagai presenter, MC dan juga public speaker. Wih, aku hebat ya. Tapi gak mungkin dong waktu sekolah ditanyain sama gurunya cita-citanya apa? Public speaking atau apa? Enggak. Pasti dokter. Bukan, awalnya mau jadi artis. Tapi ternyata setelah itu sadar kalau tinggi aku semeko. Sama dong. Berarti cita-cita itu ada yang tercapai dan enggak gitu ya. Kalau iya betul. Tapi aku juga pengen tahu, Dek Cila kan sekarang belum dewasa. Beberapa tahun yang silam ya. Iya. Ini karena tuntutan aja ini makanya dia begini. Nah, aku juga pengen tahu, Dek Cila itu cita-citanya. Aku mau menanyanya dulu apa sekarang ya, Kang Guru? Yang sekarang aja deh. Sekarang aja. Dek Cila cita-citanya apa? Itu masalahnya Kak Fitros. Aku belum sempat sampai sekarang memikirkan cita-citaku jadi apa. Dek Cila itu sibuk sekali kehidupannya. Iya, sangat sibuk sekali mengurus sekolahku yang gak tamat-tamat ini. Atau Cita-cita aku hanya satu. Apa? Aku ingin jadi lulus aja deh. luar biasa. Itu Iya. cita-cita yang sangat mulia. Aku pikir cita-cita kamu tuh adalah ingin menjadi istri yang soleha. Sepertinya itu berat ya. Karena apa? Karena kamu bukan tipikal istri soleha. Gak kebayang ini sekolah aja belum Tidak tamat. Cila ini masih pelajar nih loh. Iya. Tapi kan ditanyain- istri soleha itu adalah cita-cita yang paling mulia. Iya, tapi Karena- belum kepikiran. Karena peradaban itu akan ditentukan di tangan seorang wanita. Betul atau Iya, betul? betul. Wow. Ya, madrasah terbaik itu berada pada ibunya. Nah, Yang aku boleh deh jadi aku tadi itu aja. dapat di Google. Dapat di Google. Boleh aku yang itu aja deh. Apa tadi? Jadi istri soleh. Istri soleha. Amin ya rabbal Amin, alamin. ya rabbal alamin. Nah, kemudian selain istri soleha, cita-citanya mau jadi apa? Aku nggak kebayang sih Kak Fitros karena aku nggak tahu passionnya aku tuh di mana gitu loh. Atau passion kamu? Karena aku nggak pintar-pintar banget. Kok kayak temen aku ya? Ada yang seperti aku? Ada. Kalau seperti aku nggak tahu cita-cita, apakah jadi berhasil nggak ini? Gimana ya? Aku juga ditanya dong. Aku juga khawatir. Aku ditanya juga dong cita-citanya. Kok ada ya? Baiklah. Iya. Sebetulnya aku agak keberatan. Ternyata Kang Guru punya inisiatif tinggi ya. Mohon maaf Iya, Kang Guru, aku tanya lupa. juga. Iya, aku pikir tadi nggak penting. Kang Guru cita-cita mau Iya. jadi apa? Aku cita-citanya tergantung situasi. Tergantung situasi. Sampai sekarang belum menemukan cita-cita yang tepat gitu. Jadi kepala sekolah ini bukan. Kadang-kadang jualan cita-citanya. Sebentar, kamu kenal sama yayasan? Kenal sih. Kayaknya kita perlu kasih memo. Iya. Heeh. Iya, kadang melihat orang sukses di suatu bidang, saya pengennya di situ juga gitu. Kak Fitros, kalau gado-gado gitu cita-citanya nanti itu takdirnya gimana ya? Dia bilang kan kalau dia Iya. lihat yang satu orang sukses dia pengen juga yang satu lagi sukses dengan profesi yang lain, cita-cita Iya. yang lain sukses dia ingin juga. Itu aku pikir itu deterjen julid ya. Ya makanya ya sejana aku aja kan dua dulu. Beneran. Iya beneran. Dulu kan awalnya pengen jadi kerja di bank, pakai dasi gitu kan, kantoran, kuliah di akuntansi, lulus. Lulusnya gimana status? Jangan ditanya. Kalau ketawanya seperti itu berarti yang menyimpan sesuatu. jangan ditanya IPK-nya. Iya. Terus IPK-nya ya, akhirnya pas lulus temanan sama guru-guru, pengen jadi guru juga. Akhirnya kuliah lagi.
Nah, lulus lagi kan akhirnya jadi guru. Tapi habis itu temanan sama orang-orang yang di dunia kerja yang lain pengennya di situ juga gitu. Ya Allah. Kadang bingung juga. Ini patut ditolong. Ya. Kolbunya perlu dibenerin. Selain saya barangkali juga ada ya orang-orang lain yang juga mungkin saat Yang galau. pekerjaannya banyak gitu kan, cuman nggak ada apa namanya korelasi antara kerja satu dengan kerja yang lainnya gitu. Kalau nggak ada korelasi misalnya dengan background pendidikan dengan karirnya sekarang itu nggak masalah. Tapi kalau Kang Guru kan lihat orang sukses gini mau jadi itu juga. Itu dia terjadi julid. Itu yang namanya yang nggak habis fikri. Di luar nunggu. Aduh, saya bingung ini memang. Kak Fitros tadi katanya ada teman. Tapi ada untungnya juga, dan hidupnya lebih fleksibel. Jadi nggak mentok di sini ya, di sana ada juga jalan yang lain gitu. Di sana ada jalan, di sini ada jalan. Iya, Terus benar. yang kamu pilih jalan yang Akhirnya beli jalan yang salah. Astagfirullahaladzim. Kamu tadi nanya apa saya? Katanya ada teman yang kayak aku. Yang galau. Iya. Bukan, teman aku tuh tadi hampir mirip dengan si Kang Guru. Iya. Dia backgroundnya ini, terus profesinya ini, tapi dia mengelakoni segala rupa. Bukan pengen lihat orang ini dia pengen jadi ini orang sukses. Bukan. Sekali lagi bukan begitu. Yang kayak gini cuma Kang Guru. Iya. Complicated hidupnya. Tapi saya yakin dia juga kayak gitu sebenarnya. Coba kita datangin aja biar kita tanya langsung ya kan. Orangnya mana ya? Iya. Mana? Tolong resepsionis, tamu saya udah datang belum? Kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sini. Ya Allah. Ya Allah. Guru, murid baru Kang Guru. Baba Dedek Cila. Dari mana Kak? Dari tetangga sebelahmu. Ngerumpi. Terus. Ngerumpi. Mohon maaf, kopi ketinggalan. Bisa. Sepertinya memang iya. Dia nggak mau kalau Jangan kelihatan, nggak sponsor kan? Iya. Tadi inisialnya apa? F. Jadi kopi. Fitros Kopi. Tepuk tangan dong. Oke, karena bintang tamu saya sudah hadir, maka saya akan menyapa semua Lila Lovers yang ada di rumah. Bunga Mawar, Kembang Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang Lila. Ketemu lagi di Bincang-bincang Lila, tentunya bersama Kak Fitros. Sama Kang Guru. Cila. Dan ada bintang tamu kami yang luar biasa spesial hari ini adalah Alma Bagus. Bukan Nikola Saputra diperkenalkan. Oh, bukan. Jangan ngarep. Saya kaget juga dibilang Alma kira almarhum. Coy. Kang Guru mohon maaf, rumah belum ada, mobil masih nyicil. Istri. Apalagi itu, cita-cita pun masih Galau. Jadi mohon maaf. Kan sama kan. Ternyata dia ada teman. Astagfirullah. Aku juga punya pantun. Apa tuh? Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Aku balas. Baru juga dibuka. Aku balas. Apa? Burung Nuri, burung kakak. Pegang burung masing-masing. Bukan. Itu nama burung-burung. Oh iya. Udah, segitu doang. Ya udah serius. Hai Aje, Hai, Kak senang Fitros. sekali hari ini bersama dirimu. Tas dulu dong. Tos ya, tepuk tangan dong. Makasih loh, lihat channel udah. Yuk kita pulang. Mohon maaf Kak, baru diundang. Katanya durasinya sejam kan? Baru 15 menit belum. Senang di sini. Bu. Senang. Kapan Fitrosnya cancel Bu Lili? Kapan Fitrosnya cancel? Aku siap. Aduh, ya Allah ya. Tanya dong kayak bintang tamu lainnya dong. Tanya dong. Kan kita mau tutup. Jadi ini teman Kak Fitros. Ya. Ini ya. Interaktif ya Bu. Bukan hiperang, anaknya aktif ya. Bu. Jawabnya gini, kan saya beri sebut merek. Tit. Merek itu jangan lupa sponsor ya. Jenit ya tetap Iya, ya. harus. Marketing kan? Oke. Pertanyaan dong. Sebentar. Ini lagi. Lila Loversnya kita kenalin Ah, dulu. iya, boleh, Alma boleh. Bagus mungkin
ada calon-calon mertua di sana yang melihat Iya. secara dekat, ini loh Alma bagus. Ternyata tidak jadi. Mengurungkan niatnya untuk memilih saya sebagai calon menantunya. Terima kasih bunda-bunda. Ya jadi Lila Lover, siapa sih yang gak kenal ya, Sumatera Barat, Sumbar, Riau, Jambi. Amin ya Allah. Iya kan. Tidak kenal. Tidak kenal. Alma bagus. Aduh, aku kayaknya lapar lagi Bu Lili. Tim kreatif apa sudah di sini? Ya Allah. Itu bisa diedit nggak? Gak bisa, itu live. Agak-agak. Mohon maaf. Terima kasih Bu Yayasan, ya Allah. Mohon maaf. Ini sebetulnya belum tanda-tanda penuaan. Barusan yang punya ya? Iya. Luar biasa. Yang Nanti punya bawain loh, tasnya ya. Minum dulu ya. Ya, jadi kapan-kapan Bu Lili kopi itu agak muda dikit boleh. Agak yang lebih muda gitu. 29,5. Ajus berapa? Ya masih 23. Berarti kita beda 6 tahun ya. Oke, masih. Ditanya dong ke kanguru dong berapa? Kangguru berapa? 54. Mau pensiun dong. 2 tahun lagi dong. Cuman 2 kodi. 2 kodi. 2 kodi berapa? 2 kodi berapa Kak? 2 kodi matematika berapa? Kodi, 1 kodi berapa tuh? 20. Ya. Kan ketahuan kan gak pintar kan? Tapi Beruntung. Oke teman-teman Ya. Lila Lovers, ini dia Alma Bagus, MC Hits. Sebetulnya profesinya agak rancu. Ngakunya sih banker ya, tapi setiap hari itu ada loh di mana-mana. Oh di every stage, kemudian Gua every deg-degan hot. loh. Orang pajak nonton jangan-jangan. Takut kan? Takut. Aduh ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Semua event-event gede dihajar, Amin. disambit sama dia. Disambit Iya. jangan metong dong Kak. Ya, jadi sebetulnya aku mau tanya, profesi inti kamu itu sebetulnya apa? Anda itu apa sebenarnya? Apakah Anda itu banker atau MC gitu Ya, loh? semua yang Bu sebutkan itu profesi saya Bu. Semuanya Bu. Main. Oh mainnya banker lah. Ya. Terus yang sampingan? Enggak semuanya utama. Itu beda-beda priority. Khawatir. Jawabannya aman. Soalnya kalau dijawab main jobnya adalah MC, khawatir. Nggak semuanya pasti beda-beda skala priority. Kalau pengen hura-hura ini, pengen jadi orang kantoran ini, gitu. Om bagus. Jangan Om Bagus dong. Jadi Om masih Dedek dong. Dedek bagus juga dong. Dedek bagus. Dedek bagus tadi Dek. berapa umurnya? 23. Dedek bagus tadi Iya. katanya ada priority. Terus katanya ada priority yang untuk hura-hura. Nah itu cita-cita yang hura-huranya kayak mana? Perasaan Kayak hura mana? semua. Karena cita-cita utamanya hura-hura. Kayaknya tertarik deh. Kayaknya banyak orang kan yang gini pengennya punya kerja yang enak, passion kita menghasilkan uang lagi, Wow. iya kan? Iya, Nah, mau. makanya aku bilang MC itu bukan hura-hura bukan, tapi mungkin hal yang menyenangkan, apa yang menjadi passion, apa yang menjadi kecintaan, kesukaan, ada cuannya lagi, ada rezekinya lagi di sana. Nah, cita-citanya Hobinya jadi hobi berbayar. yang berbayar. Ya, Hobi yang berbayar. profesi yang paling bagus itu kan kata orang hobi yang berbayar. Iya. Betul sekali. Nah, alhamdulillah dikasih jalannya ke sana. Iya. Tapi saya juga, waktu saya beruntung juga. Saya kan hobinya bulu tangkis. Iya. Tapi berbayar, saya yang bayar. Yang bayar Enggak menang-menang. Yuk pulang yuk. Bayar kok. Pulang yuk. lucu, yang guru sesekali lucu ya. Bagus, dipertahankan jadi bagus. Bagus. Shuttlecocknya kan dibayar. Oh iya. Ya, ini ya. Iya, bayar. Habis main kan bayar. Bayar Insert, benar-benar insert bayar. Iya. betul. Kalau beda nasib, kalau Ajus satu pembicaraan yang keluar dari mulut dibayar. Kalau Iya, betul. Kang Guru sekali dia berbuat dia harus bayar. Tapi faktanya ya si Kak Fitros dari Sheila juga Kang Guru. Dulu waktu kecil sih aku emang pengen banget. Sebentar aku belum tanya yang itu. Anda itu proaktif sekali. Ya, karena gitu itu bedanya profesional. Udah tahu arah pertanyaannya kemana udah tahu. Kayaknya dia bisa jadi host tunggal. Yuk kita mulai. Gini deh. Iya, kita mau nolong aja. Om Kang Guru gini deh, kalau misalnya MC senior pada ngumpul kayak gitu, kita MC magang pulang gitu. Yuk usaha yuk usaha. Ayo usaha yuk. Pasti bisa, yuk. Ayo bisa. Sebenarnya saya lagi menahan. Sebentar menahan apa dulu ya? Menahan hati. Jangan terintimidasi ya Kang Guru ya. Oke. Aku mau tanya Jus.
Jadi kan semua orang tuh sudah tahu dong Alma bagus gitu. Amin ya Allah, amin. Anchor iya, MC hits iya. Awas ya, Bu. Hati-hati jangan kelihatan Bu. Merek ya Bu. Iya, ya. Tapi aku tuh pengen tahu dulu waktu Mama Azus itu hamil, ngidamnya apa ya lo? Emang Itu aku nggak tahu jawabannya apa dan nggak pernah dipertanyakan. Kak Fitros kan di dalam perut, mana dia tahu. Mana tahu dia di Nina boboin sama bundanya di rumah, dicerita, Ajus kamu tuh bisa seperti ini dulu, Mama waktu Gitu, hamil gitu kamu ya. tuh ngidam makanya beling gitu. Wah, serem ya. Emang cita-cita Makanya apa ya? jadi Ada pedalung hubungannya ya dengan Ya, kehamilan. jadi kan kelebihan energi dan zat besi, jadinya anaknya aktif. Sulfur ya. Nggak boleh. Mulai berat nih bahasanya, mulai berat. Ya kan? Mulai akademisi nih. Bukan. Ya, ya. Maksudnya gini, kecilnya itu Alma Bagus tuh seperti apa sih? Apa memang udah dari lahirnya udah tiba-tiba langsung bisa ngomong gitu? Kayak- Owe bisa sih. Owe bisa kan? Owe bisa. Iya. Kecilnya faktanya ya butuh nggak apa-apa ya, boleh cerita ya. Jadi waktu kecil efeknya banyak hari ini. Banyak efek ya. Banyak efek. Apa Lila Lovers ya? Itu bagian dari efek, oke? Bagian dari sound effect ya. Gitu. Sebentar. Percayalah itu efek. Ini efek yang ditimbulkan oleh hadirnya Alma Bagus. benar. Aku pikir itu efek timbul oleh usia gitu. Oke, kembali ke mikrofon. Jadi waktu kecil ya, Kang Guru, Fitros dan juga tua ya Bu. Ganti talent deh. Karena kopinya nggak ngendorse. Makanya batuk deh. Dari tadi belum ada isi loh obrolan kita loh. Ya. Yang Oh, ngisi, iya, iya. yang ngisi acara jompo semua. Oke. Jadi faktanya aku tuh waktu kecil tuh orangnya pemalu banget. Introvert Sebentar. banget, yes. Ajus pemalu. Ya, betul. Ajus. Dulu Kak Dulu. Fitros dulu. Iya, dulu. makanya aku Sampai sekarang juga pemalu sih sebenarnya. Ada sometime gitu iya, beberapa momen iya. Jadi Sebentar. waktu ya. Pemalu atau malu-maluin? Kalau semakin kesini semakin malu-maluin. Yang penting cuan ya. Iya. Jadi memang pemalu. Tapi dari kecil tuh emang suka gini Kak. Kalau ada misalnya kan kayak acara 17 Agustusan komplek ya misalnya gitu ya, Kang Guru ya. Suka lihat orang yang tampil. Pokoknya gue suatu saat gitu. Bener kan? Gitu. Jadi terus juga misalnya kalau lagi di acara apa gitu diajak sama orang tua atau sama teman nonton pertunjukan, walaupun itu pertunjukan kelas komplek lah ya, tapi nggak apa pokoknya, atau kelas ini deh SD deh, perpisahan lah. Iya, iya. Perpisahan. Antusias suka. Sekarang dia di sana, besok gue harus sana gitu. Itu umur seberapa yang udah ada? SD gitu, SD deh Kak. Tapi aku pemalu sih dasarnya. Sebentar, kalau Kang Guru waktu SD di pikirannya apa, main kelereng? Oh, bukan. Enggak juga sih. Pernah juga melihat ya ada orang yang naik pesawat pengen Bawa pesawat juga? Mau jadi sopir pesawat juga? Sopir pengen lah pesawat. jadi pilot gitu kan, jadi kemana-mana. Terus abis itu ngeliat pemain bola juga pengen jadi pemain bola. Kang Guru labil ya. Sampai sekarang. Ini switchingnya gampang ya. Switching gampang. Iya. Anaknya anak labil ya. Iya. Jadi gitu Kak. Emang pemalu sampai sekarang pun at the moment gitu, mungkin beberapa momen kadang-kadang juga nggak pedean sih sebenarnya. Kadang-kadang. Emang kadang-kadang audiens itu nggak tahu ya, ternyata kita seseorang yang mereka lihat begitu atraktif, Ajus, anaknya aktif ya Bu. Kalau on stage tuh bisa sampai kayang-kayang. Ya Allah, segitu banget cari duit ya Kak. Iya. Supaya reorder kan. Iya. Tapi Kak Bagus kan tadi Jompo lagi. kan katanya tertarik melihat orang tampil Iya. gitu ya. Tapi kenapa sekarang jadinya nyebengker gitu? Nah itu tadi aku tadi mau cerita kan, tapi kata Kak Fitros belum, itu pertanyaannya bagus. Nah jadi aku tuh dari kecil tuh emang suka, emang cita-citanya kalau ditanya, kalau nggak jadi dokter, jadi banker, kalau nggak jadi artis sekalian gitu Kak. Serius, emang kalau ditanya itu tiga-tiganya. Udah konsisten ya? Dokter nggak mungkin, otak pas-pasan. Skip. Ya nggak mungkin ini, udah tahu nih. Sebentar. Otak yang pas-pasan atau daya juang yang pas-pasan? Otak pas-pasan, dompet jangan pas-pasan. Otak boleh pas-pasan. Isi saldo jangan pas-pasan. Jadi dokter nggak mungkin nih, kan sekolah nggak juara-juara. Ya 10 besar alhamdulillah, tapi nggak juara-juara, nggak mungkin jadi dokter, udah pasti nggak mungkin. Mau non reguler pun mahal ya Bu. Nah abis itu jadi banker, karena kenapa? Karena kan seperti yang Kang Guru, aku dengar juga tadi Kang Guru bilang, jadi banker tuh kan keren banget nih. Iya, Visualnya kan keren banget, banget.
ternyata setelah mendalami juga keren. Jadi gitu, gara-gara look aja, bukan gara-gara kerjanya di bank, tapi gara-gara looknya aja. Ceweknya cantik-cantik, cowoknya cakep-cakep, keren, gaya, wangi. Aku wangi nggak sih? Nah, terus gitu. Nah, jadi artis kenapa? Tadi yang aku bilang tadi Kak Fitros, aku tuh suka lihat orang tampil gitu. Jadi dari kecil itu pokoknya siapapun yang tampil kayak kagum aja. Walaupun itu persentasenya tampil tuh kecil atau cuma sebentar doang, tapi menurut aku tuh keren banget. Dia bisa tampil di hadapan banyak orang, kasih tunjuk lihat orang, pokoknya aku harus bisa kayak gitu. Motivasinya tinggi ya. Itu juga lah alasan kita mengundang Bagus ke sini kan. Kita tahu seperti pengakuan Bagus tadi, otaknya nggak seberapa. Jujur aman sih Kang Guru. Sepanjang tadi itu yang dijelaskan, kamu cuma itu doang. Bagian itu doang. Tapi kenyataannya dia berhasil di banyak bidang. Ya, amin ya Allah, amin, Ini mungkin bagi Lila Lovers yang mungkin merasa secara akademik mungkin kurang ya gitu ya kan. Jadi jangan patah semangat dulu. Ini buktinya. Kalau Kang Guru ngomong tuh agak menohok ya. Kayak agak dalam gitu, menohok. Tadi dia sendiri yang ngomong kan. Bener. Anaknya emang gitu kan. Oh gitu ya, agak jujur banget ya. Anak paling jujur sih, paling jujur. Iya. Tapi benar. Tapi itu benar sih. Iya, Benar. Nah, itu Berat dendam kan. Enggak, infonya sebelum cair soalnya. Nah, di sini Saya nyesal habis ngomong ini. membuktikan sebetulnya bahwa kecerdasan itu tidak hanya akademik kan. Kecerdasan itu ada interpersonal, kemudian ada kecerdasan Mental, dalam kecerdasan. komunikasi Iya, gitu. Terus betul, ada betul, bidang-bidang betul. lain, dan ternyata Ajusi menguasai semuanya. Bukan, bukan ya. tapi alhamdulillah semakin kesini ya semakin mungkin alhamdulillah semakin berproses, ikut beberapa banyak event, terus juga udah kerja juga alhamdulillah. Akhirnya kecerdasan itu betul seperti Kak Fitros bilang, nggak hanya sekedar akademisi aja, tapi juga banyak hal ternyata. Betul sekali. Pengalaman orang bisa kita pelajari, cerita orang bisa kita pelajari, pengalaman pribadi pun bisa jadi pelajaran juga untuk kita ke depannya gitu. Bagus nggak? Bagus dong sesuai namanya. Berarti kalau boleh dirunut ke belakang, Runut ya. Runut ya. Bahasa aku kan Iya. tertata. Aku EYD. Iya, Anaknya runut. EYD. Iya. Jadi ketika itu tercetus, aku ingin seperti itu. Ingat gak kira-kira kelas berapa gitu? SD deh Kak kalau nggak salah. Pokoknya SD. Pokoknya masih kecil banget. SD. Tapi udah suka. Jadi gini. Dan itu konsisten ya. Maksudnya Konsisten, yang ya. titik yang disukain tuh walaupun cita-citanya 3 profesi, tapi Ya. selalu suka lihat orang itu tampil, Yes, lihat suka. orang lain tampil begitu ya. Benar. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana menentukan sebuah mimpi atau cita-cita pada diri seorang anak itu akan menjadi guidance untuk dia. Melambung jauh, terbang tinggi. Itu backsoundnya. Mimpi kan. Tebak lagu. Benar. Kalau versi si Kang Guru Guru. bukan itu lagunya. Apa? Gimana lagunya? Cita-cita. Aku belum lahir mohon maaf. Oh beda lagi. Itulah. Ya. Jadi hari ini Kang Guru, Kak Agus dan juga Kak Cila. Dede. Baiklah. Kak Fitros itu Ya. ingin mengajak semua adik-adik kita Lila Lovers dan mama-mama untuk menanamkan bahwa seorang anak itu harus punya cita-cita sedari dini. Aku pinter nggak? Ya benar, karena itulah yang akan dia pegang, betul Iya, nggak, iya, Jus? benar. Ajus Jadi itu guidance ya, Kak? Guidance, Yes, betul. yes, betul. Dan Ajus itu punya beberapa persamaan dengan aku. Nah, kenapa sejak kapan muncul rasa passion aku terhadap dunia panggung, Iya. public speaking mungkin waktu kecil kita nggak kenal ya, Iya, iya, iya. taunya MC, host, presenter, news anchor gitu. Pokoknya seorang penampil Betul. lah. Yes. Aku senang pada waktu itu melihat Tina Talisa tampil bisa berdialog dengan banyak pemimpin negara, dengan para pemimpin-pemimpin di Republik ini gitu, bisa adu argumentasi, dia nggak takut gitu kan. Tontonannya berat ya Bu dari kecil ya. Tontonannya berat ya. Tina Talisa tontonannya berat ya. Tralala Trilili ya. Aku pikir Tinatun tadi Kak. Aku pikir Tinatun tadi loh serius. Nggak ada Tina yang- Talisa ternyata. ternyata aku seorang anak kecil, anak kampung yang punya Mimpinya gede lumayan banget gede, ya. lebih Tapi gede dari bagus badan loh. aku gitu kan. Walaupun pada aslinya realisasinya aku tetap suka main gundu. Oh iya. Tapi aku suka melihat, ini tante itu pintar sekali Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah itu, jadi ternyata kesukaan aku itu konsisten, nggak seperti Kang. Nah, tapi saya mau nanya juga nih sama Fitros, walaupun apa namanya tadi bilangnya
pengennya jadi itu penampil gitu. Nah, kira-kira ada nggak cita-cita lain yang di luar itu yang belum kesampaian? Ada. Apa tuh? Jadi orang Duta kaya. besar. Duta besar. Nah, itu benar, aku pikir itu impian seorang anak kecil. Kenapa itu muncul di kepala aku? Karena aku ingin mengetahui berbagai negara di belahan dunia. Oh, jadi salah satunya ya berarti harus jadi duta besar. Aku nggak tahu dulu istilah traveler kan belum ada. Iya, belum Iya, kebayang juga benar. ada Iya. cuannya gitu. Soalnya kan? gini Fitros, saya mikirnya apa yang kita jalani sekarang itu belum tentu yang merupakan cita-cita kita. Betul, Nah, gitu. banyak juga. Sebentar, ini di take out deh. Agak kurang estetik. Agak kurang estetik. Luntur gelasnya. Agak kurang Iya. estetik soalnya. Sekarang kita Tapi aku membutuhkannya. mungkin kita enjoy ngejalaninnya, Iya. tapi sebenarnya itu bukan cita-cita kita dari kecil gitu. Itu kayaknya curhat ya. Boleh curhat lebih dalam lagi. Tapi sih kalau ngomong soal cita-cita ya sama anak kecil, yang namanya anak kecil tuh pasti berubah-ubah ya, Iya. tergantung usia, levelan usianya kan. Tapi aku bingungnya sekarang ada juga orang dewasa yang udah menuju lansia, cita-citanya masih berubah-ubah. Karena mungkin belum menemukan kenyamanan. Kenyamanan. Ya Allah. Kenyamanan. Udah sebentar lagi kenyamanan yang mana? Jangan di Alma gitu. Kenapa sound efeknya banyak banget hari ini? Banyak banget sound efeknya. Iya. Berarti Ajus itu membawa sesuatu Amin ya dari Allah. luar. Ya, kenapa bawa apa aku kan? Membawa efek. Jadi kita kan kalau bicara cita-cita sama anak-anak kan berubah-ubah ya, Iya. Kak, ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada bagus. Bagus. Jadi itu guidance dia mungkin lebih rajin belajar, lebih fokus gitu kan. Ada beberapa pun nggak masalah. Misalnya belum tercapai mungkin yang ini, dia masih punya second opinion Iya, kan? second Nah, chance, iya. second ini pilihan. Iya betul. Pilihan, Dia punya cita-citanya yang lain barangkali kayak aku tuh Iya. tadinya pengen duta besar juga. Kan biasanya anak-anak nggak mungkin cita-citanya cuma satu. Iya. Kecuali Cila, cita-citanya adalah ingin menjadi istri solehah. Amin ya Allah. Itu bagus loh. Iya. Itu bagus. Bagus loh. Dia, aku Bagus. pikir Iya. dia adalah anak yang dewasa sebelum umurnya Iya, Karena iya. aku pada seusia dia. Nggak kepikiran ya? Iya benar. Kak Bagus aku mau Iya, tanya. Jadi boleh. kan Kak Bagus dari SD udah punya keinginan nih, udah punya ketertarikan. Iya. Terus bagaimana dengan orang tua Kak Bagus mendukung apa bagaimana? Pertanyaannya seolah-olah dia udah jadi orang tua ya. Iya, Ketertarik- soalnya mana tahu mama aku juga dukung aku nanti jadi jadi apa tadi Iya, istri solehah. Amin ya Allah. Ketertarikan dalam hal apa nih, Kak? Iya seperti Cita-cita tadi ya. Iya, Sebagai orang tua sih ya pastinya ya Ngikutin ngikut aja aja. ya. Bukan ngikut sih, Kak. Menyekolahkan kita. Itu mungkin salah satu cara bentuk dukungan kita. bentuk dukungannya. Kita suka apa disupport. Kita mau ada ekstrakurikuler di luar sekolah Juga disupport. Ya mungkin salah satu bentuk cara orang tuaku mungkin gitu ya, Kak ya. Emang Ajus hobinya apa? Badminton. Kalau yang selain olahraga ya, Kak ya. Sebentar. Badminton. Cita-cita mau jadi banker sama penampil. Hobi badminton. Hobi badminton. Apa? Ya kan di balik jiwa yang Sepertinya otaknya banyak bingung. Gimana ngemen? Iya. Pekerjaan banker, MC. badminton pernah jadi sempat jadi enggak jadi. Cuma hobi-hobi aja. Jadi iya, itu iya. maksud aku gitu kan. Kan yang namanya hidup lagi. Mungkin yang namanya anak-anak itu kan jangan di sekolah-sekolah mulu. Betul. Harus seimbang. Harus seimbang Ada dong. ada Otak ekskulnya, kanan, benar. otak kiri, gitu Terus kan. waktu itu juga mau les di support ya Les gitu-gitu. apa dulu? Bahasa Inggris Kak, alhamdulillah. Aku pikir matematika. Iya, itu juga loh serius-serius. Kan tahu anaknya lemah di matematika. Aku pikir karena Anda suka matematika. Bukan. Ya pokoknya gitu. Cara dukungnya gitu sih, Dedek Sheila. Ya sama lah kayak orang tua lainnya ya. Ya alhamdulillah mungkin orang tua ya bisa menyupport itu. Berarti Kak Bagus cerita ke orang tua nih kalau tertariknya di bidang ini. Enggak sih, Kak, mungkin orang tua juga namanya orang tua pasti udah tahu anak dari lahir. Udah pasti udah kelihatan gelagatnya ya. Waktu lahir udah ngomel-ngomel gitu. Oh, bukan. Itu kayak curhat apa deh, Pak? Ngomel-ngomel lagi. Ada kali orang tua gue bilang, "Sini lu masuk lagi, sini masuk lagi." Ngomel. Sini masuk lagi, masuk. Pas lahir, assalamualaikum. Bincang-bincang lila. Assalamualaikum Papa Mama. Mak gue kaget dong. Yang ada di Rukiah. Udah buka, Alhamdulillah soleh. Udah buka 7. Tahu ya, Pak? Ya gitu kan. Cara supportnya gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih. Di usia berapa
Ajus betul-betul mulai konsisten untuk gue Menggalang. memang nggak mau ganti lagi nih, cita-cita gue emang mau jadi public speaker kayak apa, MC, Banker kayak. atau jangan-jangan MC ini naik di jalan gitu. Jadi gini Kak, kapannya sih sebenarnya sih aku nggak nargetin kapan waktu itu ya Kak ya. Aku tuh kayak jadi gini, aku tuh merasa hidupku tuh kayak diberkahi gitu. Masya Ya maksudnya gitu, alhamdulillah, kayak Alhamdulillah. dikasih jalan gitu Kak. Gampang aja gitu. Dibilang gampang juga enggak, tapi kayak dikasih jalan aja gitu. Jadi kan ya alhamdulillah waktu itu daftar di perbankan, aku boleh sebutnya Bang Beri nggak sih? Udah kesebutan nih. Jadi gitu. Ceplosan. Ya diterima ikutan tes, alhamdulillah diterima. Terus juga waktu itu kenapa bisa MC-nya ya gara-gara di Beri. kantorku ini sering event kan Kak. Sering event ya dipercayai pada waktu itu belum ada basic sama sekali. Serius, belum ada basic sama, tapi emang suka. Yang nunjuk siapa pertama kali? Ya orang-orang di kantor yang mungkin yang mengetahui. Anda harus tahu dong, harus ingat, harus balas budi, cium tangan. Iya. Sorry. Enggak, kalau ketemu tiap hari cium tangan kok. Jadi gitu. Terus juga suka MC. Kebetulan juga kantor juga sering event. Ada jalan kan, berarti kan dikasih jalan gitu, diarahkan jalannya alhamdulillah Di-challenge sampai lagi. sekarang. Iya benar. Kayaknya kalau ditanya kapan usianya sih nggak ada sih Kak, semuanya kayak ngalir aja sih. Aku sih nggak, orangnya bukan tipikal yang bagus lu 10 tahun ke depan lu harus gini-gini 5 tahun. Aku nggak gitu visioner orangnya. ya gitu ya, Aku nggak bukan gitu Kak. Nggak ada Usia- targetan juga ya. Target ada sih Kak, tapi nggak harus dipatok. Usia sini kalau segini, aku anaknya nggak Berarti masih hidup ya. Usia segini. masih lah. Ini enggak Usia segini masih hidup, aman, sehat. tunggu yang masih hidupnya apa? Boleh diperiksa yang masih hidup orangnya masih hidup. Iya iya. Semangatnya masih hidup. Jadi gitu Kak, dia nggak pernah ditarget sih Berarti- usia berapa, tapi pas menjalani dikasih jalan aja gitu. Kayaknya diarahkan. Orang kan bilang gini, doa itu kalau sering diulang kayak apa ya, kayak Oh, iya. kayak apa namanya, Law kayak attraction gitu ya. bukan Kayak apa sih? kayak Sugesti. sepeda yang terus dikayuh berputar pelan-pelan kan nyampe juga kan Betul. gitu. Iya, Aku kayak doa itu aku percaya kayak gitu Kak. Berdoa juga ya. Kalau Tapi- berdoa lah Kak. Berdoa dong. Ini celetukannya kadang-kadang kesini lah. Kesini. Ada masalah apa sih Om Kang Guru ini ah? Sebentar kita selesaikan dulu Pak. karena gini, tadi kan beliau udah curhat. Dia lihat Ajus sukses seperti ini, tiba-tiba juga kepengen juga kayak Iya. Ajus gitu. Kang Guru hidup kayak aku tuh nggak enak kok. Nggak bercanda. Tapi aku Jadi gitu, melihatnya positifnya dari Kak Bagus ini luar biasa. Berarti beliau bisa apa ya, cita-citanya tercapai dua-duanya gitu. Iya, Jadi banker betul. iya, jadi Makanya MC iya. aku juga blessing banget sih Kak, bersyukur banget pokoknya alhamdulillah. Ya dikasih jalan aja gitu. Iya. Karena mungkin ya seperti aku bilang tadi, kalau doa tuh sering diulang-ulang, ucapan tuh sering diulang-ulang, itu kan kayak sepeda yang dikayu ya Kak ya. Gitu sih. Jadi mungkin ya Allah kan menggurui deh. Kalau Sharing teman-teman dong. semuanya Iya dong. ada juga mungkin lillah lovers, mungkin kalau ada keinginan nggak apa-apa sering disebut aja. Diulang-ulang Menurut terus aku ya? sih gitu ya Kak Iya, ya. iya, iya. Selain diulang-ulang mungkin pasti ada usaha Iya, ya ada Kak ya. usaha juga. Ada pembelajaran, ada upgrading diri kan gitu ya Kak ya. Jadi gitu ya disebut aja terus. Ya Kemudian jadi doa aja gitu. Ikuti path-nya ya. Iya, iya. Nggak. Ya, artis gitu. Kan udah artis sekarang kan. Lila Channel ngasih ini kan, ngasih wadah ya. Aku Iya. nggak mau batuk lagi gara-gara dia. Lucu ya dipertahankan di channel yang bagus. Sesekali tapi bagus ya, bagus. Gitu sih Kak. Kalau Kang Guru ini panjang doanya. Apa? Cita-citanya kan tadi bunglon banyak banget. Sambil jalan dari sini udah banyak banget Iya, cita-citanya itu. Makanya saya mikirnya cita-cita saya belum kecapai gitu kan, karena nggak banyak. tahu yang mana nih cita-citanya gitu. Cuman Coba aja doanya fokus yang sekarang. saya yakin, yang saya yakini dalam hidup itu mungkin adalah sesuatu profesi mentok gitu ya. Dan sekarang yang saya jalani sementara ini profesi mentoknya dulu. Bu Yayasan itu kayaknya curhat ya. Iya, kayaknya episode ini jatuhnya ke curhatnya beliau kayaknya ya Ibu Yayasan ya. Fakta atau mitos? Yeay, cakep. Bukan pantun ya? Bukan pantun ya? Apa tuh Kak? Nah, kemudian kalau sekarang kita lihat tuh Bukan pertanyaan fakta atau mitos. Belum. Aku pikir fakta atau mitos. Itu nanti. Alma bagus. Bukan ya. Bukan belum sesinya ya. kalau audiens itu lihat teman-teman Ya. pemirsa itu pasti ngelihat ya, Lila Lovers tuh lihatnya Agus.
Ajusi. Siapa Agus? Udah lihatnya tuh udah Caleg mana itu? Aduh, amin ya. Paketnya udah jadi. Ay, amin ya hidupnya Allah. Kayaknya pasti dong teman-teman ngontrol. Iya, Enak bener banget sih. hidup lu Jus. Iya, bener gitu banget kan. sih, orang bilang gitu Ngomong sih. dikit dapat duit. Iya. Jalan Paket ke lengkap sana. nih. Terus Dikit-dikit duit dia. Mata duitan ya. Dikit-dikit apa-apa duit. hari Iya, ini iya, hidup itu segalanya pakai duit walaupun duit bukan segalanya. Ya Allah. Gue pinter ya. Terus gitu kan. Ada gitu yang muji diri sendiri. Boleh sepede itu, boleh sepede itu. Dede Cila gitu yang nyeletuk gitu. Kak Fitros pinter ya, harusnya gitu kan. Nggak perlu. Kita harus menghargai diri Iya, sendiri. betul. Iya, iya. Apresiasi. Ucapan doa ya. Betul. Ya benar. Dan itu adalah motivasi. Kemudian dibilang, Ya. Ajus enak banget hidup lu, ketawa hidupnya happy, bahagia. Dikit Orang ini tahu dulu. aja. Iya, terus kemudian Cicilan banyak. kemudian tiba-tiba pagi ada di kantor ini, Iya. nanti malam udah on stage gitu. Dia Capek bawa tuh, duit- Kak. dia kan nggak tahu Iya, kan. iya. Terus dia taunya hidupnya bahagia. Tapi sebetulnya dalam kehidupan Ajus seorang Ajusi ini pernah berderai air mata. Berderai air mata. Kayak sinetron kalau Ya, Kakak pernah nangis di pojokan juga nggak sih Kak? Pernah. waktu kapan dibayar nggak dibayar pakai tepok tepok. Itu nangis di pojokan kayaknya pas habis acara udah capek, bagus terima kasih ya. Invoice nggak cair, itu mungkin nangis ya. Pernah. Jangan-jangan sebentar lagi. Astagfirullah. Kan bener ya, dia kayak curhat ya hari ini. Kayaknya doain jelek-jelek aja tuh Tadi dia curhat deh kayaknya. Kayak mengungkapkan isi hati. Maklum. Kang Guru Om ya. Kang Guru kita itu masih magang, beliau ini udah Sebentar. expert. Iya. Itu ciri-ciri orang mau menopause. Sensitif ya. Kalau sedih pastilah, sebagai manusia biasa pasti. Dia nambah nyambung. Enggak, sebentar lagi kan nangis di pojokan. Sebentar lagi nangis pojok. Kenapa? Sebentar Pak produser udah berdiri mau ngasih apa? Gak ada ya. Aku jadi deg-degan. Nanti gue disuruh ulang lagi. Dari suruh ulang. Aku takutnya produser bilang episode ini gak usah tayang deh. Gak ada faedahnya. Jangan. Jangan, Ini jangan. adalah sebuah inspiring. Amin ya Allah. Amin. Inspiration. Karena begini Ajus. Udah boleh aku jawab yang tadi? Belum. Oh, belum. Karena kita ngelihat Kak Fitrus pernah beberapa kali Iya. kegiatan ke sekolah-sekolah ya. Mirisnya teman-teman adik-adik kita, nah adik-adik Iya, iya. kakak-kakak, Adik ya. mereka belum punya cita-cita loh. Ini bahaya bahwa orang-orang hebat. Sabar, Bu. Gue kayak apa ya? Karena kenyataannya adalah orang-orang hebat yang kita lihat sekarang on screen di TV-TV itu orang-orang yang sudah punya mimpi dari kecil. Betul? Betul. Bukan kayak Mama Dede ya. Bener loh. Dan ini Jamaah. ini sebuah pergeseran dan ini harus kita harus kita hidupkan kembali bahwa baik misalnya dari sekolah tuh pihak sekolah, guru, kemudian orang tua juga harus kembali mengedukasi betul. Dia nggak percaya aja kalau gue bisa ngomong serius ya. Kak harusnya ganti channel deh Kak. Fitros channel harusnya Kak. Kasih kuat. Ya gitu. Iya benar. Bener loh Ajus. Ini sebuah hal yang patut kita sedih dong. Lihat generasi muda nggak punya cita-cita, sementara Ajus loh yang kita lihat seperti ini berdiri di sini kan nggak tiba-tiba Seperti ini ya. Gimana? aku salah ya. Lila lapar selamatkan aku dari obrolan ini. Kak Bagus, Ya. ini episode Lanjut ketiga, tadi. Ya. tapi ini bintang tamu yang kena bully ini karena kakak loh. Sebenarnya anak-anak kecil itu ditanya mereka nggak mengungkapkan cita-citanya bukan berarti nggak punya keinginan atau Iya. cita juga. Kadang-kadang mereka kurang percaya diri untuk menyampaikan gitu. Aku itu Kang Guru Jangan berantem juga dong. Jangan berantem. Mohon maaf. nanyanya bukan di kapasitas anak SD, SMP, SMA loh. Kan kalau udah di titik kritis loh, anak SMA udah belum punya goals untuk hidupnya. Sebentar lagi mereka akan nyampe kelulusan. Apa mungkin Ya dong? gini kali ya kayak bukan nggak punya goals, ada tapi nggak tahu. Galau. Atau Ya. mungkin karena banyak pilihan seperti yang Kang Guru bilang ini Nah. banyak pilihan. Mau ini kayaknya apa ini aja kali ya? Ya. Apa ini aja kali ya? Apalagi Tapi- zaman sekarang kan terlalu banyak pilihan, terlalu banyak fasilitas, jadi mungkin dibikin bingung kali ya. Iya, Mungkin. betul. Itu generasi H tuh, generasi Hendry. Generasi apa? Generasi H, bukan XYZ. Sekarang Gen Z ya, Gen Z ya. Dia Kenapa balik mundur lagi. lagi? Kenapa mundur lagi? Nggak tahu gue. Nah, tapi kan menurut psikolog bahwa seseorang itu akan bisa
bisa hidupnya tertata dan bisa mencapai tujuannya kalau dia udah punya cita-cita. Iya. Dan cita-cita inilah yang akan menjadi guidance. Kasihan meja Bu, kasihan Nah, meja. Itu Iya. bahwa cita-cita itu urgent dalam kehidupan. Walaupun kadang-kadang nanti profesi kita atau takdir kita nggak sesuai sama cita-cita, tapi cita-cita inilah akan menjadi guide Iya. kita kan. Fitrop sebelum YouTube channel ini belajar dulu kayaknya ya. Ini dia belajar dulu deh. Sebelum Bukan. kesini. Gue Pinter tadi banget. makan daging kambing. Oh, berapi-api semangat dia ya. Oke. Nah gitu kan. Ya, siap. Jadi mau aku jawab ini pertanyaan mana? Tadi aku bingung aku nanya apa ya? Nanya apa ke siapa? Tadi Lila, tadi yang sedih ya, yang sedih. Iya, Iya. pernah nggak nangis di pojokan gitu? Kalau nangis, kalau sedih pasti, as human pasti pernah sedih lah. Ternyata nggak cuma outlooknya kita ketawa aja Iya gitu pasti ya. lah Kak, siapapun orang sekomedian paling lucu sedunia pun pasti pernah sedih lah dalam hidupnya. Tapi aku tipikalnya gini Kak, kayaknya sedih itu bukan cerita dia harus dikonsumsi oleh banyak orang deh. Hidup ini kan butuh private room ya, maksudnya private room. Ini room ini lo bisa kasih lihat sama orang, mungkin room ini lo bisa skip untuk diri lo sendiri. Kok aku jadi terharu? Belum. Ini gak sedih Kak, Belum. ini gak sedih. Terus Belum, juga ya. mungkin room ini atau bagian ini yang bisa kita share sama orang-orang terdekat kan gitu ya kayak. Jadi aku mungkin ya tipikal orang yang mungkin masih bisa membagi-bagi itu. Jadi kan kadang-kadang kalau lihat di sosmed itu nggak salah sih, mungkin orang share kesedihannya nggak salah, tapi menurut aku sih kayaknya Nggak tepat aja ya. Kurang tepat. kurang bijak aja sih. Benar Karena jadi mereka juga nggak bakalan dapat solusi. Iya ya, kan? ya ada juga mungkin semakin kita memperlihatkan ke banyak orang, kita nggak tahu di luar sana ya nggak semua orang suka sama kita dan juga nggak semua orang juga benci sama kita. Yang suka mungkin bisa support, yang benci bakal mampus loh kayak gitu. Bijak sekali Anda. Tapi kan gitu ini maksudnya kalau sedih pernah, tapi kalau soal kerjaan sih aku nggak pernah Yang terbebani. bukan terbebani, terbawa pasti pernah. Nama manusia kadang-kadang yang namanya hati manusia ya siapa yang tahu ya kayak. Tapi ya aku sih mungkin cuma ini aja. Yang tadi aku balik lagi, aku tuh bisa mungkin alhamdulillah termasuk orang yang masih bisa mengkotak-kotakan itu. Begitu aku datang ke kantor, Jadi nggak masalah terlalu yang berlebihan pribadi merespon. ditinggalin dulu. Oke, baik. Atau masalah yang lain tinggalin dulu. Begitupun kerja sebagai MC pun atau di event-event pun sebagai bentuk tanggung jawab kita atas pekerjaan kita. Emang orang butuh cerita sedih lo nggak kan? Bener Gitu. dong. Jadi ya kerja seprofesional aja. Nanti balik ke rumah mau nangis di kamar juga nggak apa-apa. Nangis butuh lo, nggak apa-apa harus Iya, lo. as a human being. Iya, mengeluarkan emosi, mengeluarkan amarah, meluapkan kesedihan harus, tapi jangan berlarut-larut. Gitu. Satu lagi Kak, boleh tanya Tangan satu lagi dong. Ternyata Ajus bisa serius juga. Sekarang bener ya gue barusan ya. Sebentar tadi sih. Kang Guru ada yang mau sampaikan? Sebentar Ajus. Harus kesini. Ajus tadi briefingnya sama siapa? Pak Fitros masih ada satu lagi. Kan dalam Ya, kayaknya kita fans mengejar banget. cita-cita Iya. gitu ya Kak Bagus ya. Terus pasti ada pasang surutnya Iya. semangat kita gitu kan. Kalau dia pasang terus. Bagaimana kita cara mensiasati ketika misalkan dalam kita mengejar cita-cita terus ada yang omongan yang nggak enak atau masih datang dari diri kita sendiri, itu gimana sih untuk membuat kita agar tetap On track. iya tetap semangat terus gitu. Lebih ke tanggung jawab sih ya Kak ya. Kayak gini, banyak orang bilang, bagus lu pagi kerja bla bla bla, malam lu event, lu besok pagi nggak kerja lagi. Lu besok pagi lu masih bisa kerja lagi. Ya, aku memutuskan jadi banker iya, kerja di luar iya, harus ada konsekuensi dong. Nggak mungkin senang-senangnya aja nggak harus aku dapetin ya Kak ya. Karena kita dapat benefitnya. Iya benar. Jadi begitu kalau sudah memilih hal itu, ya itu sebagai bentuk tanggung jawab ya harus kasih yang terbaik sih Kak. Yang namanya pasang surut tuh ya nggak mungkin orang lagi bagus-bagus semua rezekinya, nggak mungkin ya Kak ya. Pasti ada up and downnya, pasti ada senang sedihnya, happy sadnya pasti ada. Tapi beruntung juga nih orang yang punya apa namanya nih profesi ganda ya. Boleh Bisa ya? nge-switching Iya. ini pribadinya ya. Contohnya nih kalau yang profesi penampil itu kan waktu Covid mungkin sepi job ya. Iya. Wah, itu kan dari segi finansial ya. enggak Dari segi finansial. Iya, jadi artinya masih ada kerjaan satu lagi. Fokus iya. ya. Jadi enggak begitu stres gitu kan. Dia tetap cuan ya. Tetap ya. Jadi gitu Kak, pasang surut pasti ada. Yang namanya kerjaan kantoran pasti suka nggak suka, aku nggak tahu ya. Kayak semua orang mencintai aku ya. Tapi memang positif thinking bagus Kakak. Enggak, kalau pasang surut kerjaan pasti ada. Kadang yang namanya aku marketing kan ya, kayak Iya. kadang target tercapai, kadang enggak ya biasa. Yang namanya juga hidup. Begitupun di kerjaan sebagai seorang penampil.
ini mikrofonku hidup ya. Jadi Coba dulu. cek. Ya, itu pun pasti ada. Kadang ada yang percaya, kadang ada yang enggak. Baruku sih itu biasa sih Kak. Nggak harus dibaperin sih menurut aku sih ya. Tanggung jawab aja. Lu dikasih kepercayaan, alhamdulillah lu jalanin sebaik mungkin. Soal hasil itu Biarkan bonus, itu biar semesta yang bekerja. meridoi dan juga Yang penting bekerja. kita niat-niat Do the tulus. best, betul. Kasih tanggung jawab. Lu sudah memilih jalan itu, ya lu kerjain dengan sebaik-baiknya. Wah, Gitu. luar biasa Kak, bagus. Gitu sih Kak. Iya. Pernah dikomplain yang bikin baper nggak? Baik di kerjaan MC, tiba-tiba mungkin performa Ajus saat itu Lagi nggak lagi not on good mood ya, not good ya. dan Ya. you feel it. Kamu juga ngerasain waktu itu kamu memang nggak best gitu kan. Terus baper nggak? Aku sih alhamdulillah orangnya penerima masukan sih ya Kak ya. Wah, lapang Ya, hati. ya maksudnya gitu. Alhamdulillah banget. Makanya dibawa rezekinya juga amin ya lapang, Allah. amin. Dibawa baper sih enggak, tapi mungkin jadi kepikir sempat pasti ada Kak. Agak drop dong ya, Oh, drop. jadi tadi aku gini ya. Oh, jadi gitu tadi ya. Oh, tapi nggak apa-apa. Aku orangnya paling suka di gitu Kak. Jadi aku paling sering banget kalau habis acara misalnya Tanya. aku kurang di mana tadi. Iya kan ya Kak ya? Iya. Aku kan gitu. Kita lagi iya, waktu di Solok Selatan iya, kan. iya. Aku tadi gimana? Iya. Padahal aku yang mau bertanya ke Jus, aku Iya. gimana gitu. Karena gini Kak, namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna ya Kak ya. Dan tapi ada juga- mendekati sempurna Boleh. lah ya, nggak apa-apa ya. Dengan cara itu tadi evaluasi, bertanya sama orang sekitar. Sering refleksi diri. Sekelas Ajus sih masih Enggak, minta Kak, masih lah, evaluasi. masih. Oh. Terus cari referensi. Aku masih suka gitu Kak. Aku suka nonton YouTube. Jadi aku bener, juga. aku suka nonton YouTube. Aku kan nggak suka. Sekarang YouTube ya apa ya. Cari referensi gitu-gitu ya masih lah Kak. Itu untuk pengayaan buat Pengayaan betul memperkaya diri. Karena kita. kalau penampil macam Agus ini kan di segmennya lebih luas. Dia memilih Segala bisa ya, Kak? Lu kan memilihnya ke segmen MC formal dan soft formal. Iya, iya, Dan soft ini formal ya. so Iya, bukan iya. hard formal. Iya, iya. Kalau hard formal mereka udah ada template. protokoler ya. Iya, udah ada template, nggak terlalu olah olah Iya. pengayaan dan juga olah ini kan. Nah, kalau di segmennya Ajus ini Improve harus justru banyak. harus banyak referensi Iya, iya, iya. dan itu butuh effort. Nah dan yang diambil langkahnya oleh Ajus sudah benar banget. Dia cari literasi. Iya, literasi, Kalau benar. enggak pasti kita ngerasa mentok, betul? Betul. Nah, Jadi luar biasa. kayak aku mau acara itu ya Kak ya. Aku paling pokoknya aku harus minta acaranya apa, Ya, betul. apa yang harus dinotis, apa yang do and done-nya, yang nggak boleh, nggak boleh dan nggak bolehnya. Terus aku buka-buka Pelajaran YouTube. buat kita Cia. Iya gitu. Berarti. Walaupun makanya aku tuh suka kalau acara itu Kak. Aku jarang banget telat. Alhamdulillah sih ya. Maksudnya aku tuh jarang banget telat karena aku kita belajar dulu. Iya. Kita Karena perlu juga ngobrol dengan Yes, ini. betul. yang- Karena orang banyak sekali bilang jadi MC jadi Cuma ngomong protokol, doang bisa kok. ngomong bla bla jadi penyiar tuh Iya. ngomong. Mereka pikir kita Yes, ngomong- behind the event itu Iya. banyak persiapannya, Effortnya, betul. banyak yang harus dipersiapkan. Mungkin ada orang yang kucuk-kucuk tiba langsung kita bisa, bisa. Itu udah pro banget itu ya. Bisa juga, tapi kan maksudnya Beda-beda ya sebagai kita. bentuk kita menghargai Tanggung acara, jawab. tanggung jawab kita, ya kita harus pelajari. Riset Minimal dulu. riset, pelajari, minimal kita punya persiapan. Ada produk knowledge, ada event Iya, knowledge-nya juga betul, ya. betul. Aduh, luar biasa. Ajus, seorang Ajus ini mengidolakan siapa sih? Di bidang apa dulu ini? Apapun. Apapun. Boleh sebutkan beberapa kenapa? Kenapa mengidolakan beliau? Ya kan kita perlu. Karena gini, seseorang idola itu juga akan Punya idola. menjadi role model buat figur seorang anak bangsa. Gitu iya, kan. iya. Ajis mengidolakan siapa? Aku? Cara aku kan di bawah kamu. Aku kan di bawah masih dua setengah. Dua setengah. Oh, usianya di bawah ya. Apa? Posisi apa dulu? Iya. Duduk. Maaf ya Kang Guru. Mohon maaf ya jadi Cila. Idola. Siapa idolanya? Idola. Idolanya Taufik Hidayat. Kalau badminton. Iya, salah satunya iya benar. Ya, kalau itu tidak diragukan. Siapa ya Kak? Kalau di
MC, seorang MC. MC atau penampil di Republik ini, siapa yang Ajis suka? Karena aku pengagum keindahan, aku tuh suka yang cantik-cantik kayak Dian Sastro suka. Kenalin Dian Sastro. Ya gitu maksudnya gitu. Kayak Pevita gitu-gitu. Ya kalau idolanya Dian. serius siapa? Kalau Dian Sastro memang dia Iya. udah paket lengkap. Oh gini, kalau MC itu aku suka Indra Herlambang, Kak. Oh, Indra Herlambang itu kayaknya gini. Kayaknya aku sama dia bukan ya rezekinya bagus banget. Dia udah di mana-mana. Maksudnya dia tuh udah levelnya udah beda. Style. Kayaknya kita tuh punya The way look, iya, the way punya gimana cara path yang sama kayaknya Ya, gitu. ya. Apa namanya? Seleranya jokesnya juga sama. Terus juga dia tuh kan segala bisa ya maksudnya Betul, gitu ya. Dia mau bawa formal dia mau bisa, iya, betul. dibawa informal dia bisa Ya. gitu-gitu. Jadi mungkin kalau di bidang Sukanya dia. host atau MC Indra aku sukanya dia. Suka banget ya Aku juga suka. patokannya dia. Aku juga suka Terus dia Indra pinter Herlambang. banget gitu, banget pinter banget. Dan anaknya juga aktif ya Bu sama kayak. Iya gitu. Dan banyolanya lucu tapi kelihatan pinter gitu ya, dan gitu. tidak suka menohok gitu ya, Iya. sopan. Ini benar. Kayaknya sebentar. Kayaknya dia dendam banget. Enggak maksudnya bukan. Maksudnya gini. Jawab Ajus, tidak dendam tapi nggak bisa lupa. Dendam sih enggak, tapi lama ingatnya. Nanti kayaknya di belakang dia jambak-jambakan deh. Enggak maksudnya. Nah, padahal tadi saya udah senang dia nggak baper kan. Bukan maksudnya tanya dong ini lagi tanya dong gitu. Kasih kesempatan mau nanya gitu. Soalnya capek arah ke sini dong sekali. Pinggang Bu. Udah tua Bu. Jadi gitu Kak. Siap. Ya itu sih role model ya, role model gitu. Oh, keren. Aku juga suka Iya. Indra Herlambang. Kang Guru idolanya Ajus. Bilang teacher Lili. Naik gaji soalnya. Naik gaji dong. Naik gaji. Saya idolanya memang Cerlili. Sebentar, Pak Yayasan harus tolong disikapi. Bagus. Benar-benar bagus. Kalau Dek Sila idolanya siapa? Aku ibu aku aja deh. Atau ibu namanya siapa? Ibu El. Ibu Eli nonton nggak ya? Hai Bu Eli. Iya. Aku tadi nyaris mau bernyanyi tapi nggak jadi, aku lupa. Boleh. Soalnya nyanyinya ditambahin guguk di belakangnya. Iya, disebut lagi. Kita udah nahan-nahan. Iya, aku. Kalau Ibu Fitur siapa Bu panutannya? Panutan aku adalah tadi sudah bilang bukan? Talita. Tina Talisa. Oh ya Tina Talita. Siapa itu? Talita Maria Mercedes. Oh itu Talia. Sorry. Angkatannya kelihatan ya Mas Guru ya angkatannya ya. Mari. Nggak tahu di Lovers kalau itu. Tapi Iya, kalau film untuk apa yang- itu? Tapi lo apa itu? Kalau yang host perempuan Iya. aku suka Sarah Sehan, Iya, benar-benar. Yunggi Baran, Iya, gitu. iya. Sense of humornya, sense of jokesnya juga bagus. Iya, iya. Kemudian mereka juga pinter kan, smart tapi kocak gitu. Aku suka. Gitu. Nah, seperti Ajis juga Iya, gitu iya. kan. Terus apalagi mau nanya apa lagi? Kasih dong pertanyaan lagi. Itu yang kita bikin catatan yang tadi. Kita bikin. Sebentar, Yang ada durasi 3 masih ada, masih panjang. Yang tadi ada 3 itu. Bu, semakin banyak kayak taksi. Charging. Kayak taksi, semakin lama kan semakin tinggi. Oh, sama juga kayak taksi. Bener. Semakin lama durasinya Iya, semakin durasi. Ya, nih bagus sih mau nanya nih. Ya, siapa Kang Guru? Wah itu sakit banget, gak terlihat gitu loh. Mungkin kalau orang Invisible ya? orang dari luar lihatnya Begini lagi gue. Begini lagi gue. Gak apa-apa. ke Bagus ini kan udah Dia jadi cukup grogi sukses lah gitu. Amin. Sukses, Amin, cita-cita yang diinginkan udah tercapai. Ada lagi nggak yang Nah, Ya. betul. Banyak Kang Guru kalau nanya. Masih banyak sih. Pengen punya kalau berupa harta boleh maksudnya gini, berupa investasi pengen punya Itu rumah, kan insya Allah cita-cita. pengen punya rumah sendiri, pengen minimal umroh deh gitu, pengen Amin. banget, amin ya Allah, pengen itu cita-cita ya. Iya dong. Keinginan nggak sih? Ya, itu jatuh keinginan nggak sih? keinginan ya. Kalau Kan tetap cita-cita kalau juga. profesi atau cita-cita sih kayak apa yang Udah sekarang sih tercapai deh. Sudah disyukuri. sudah disyukuri, alhamdulillah. Mungkin jadi MC yang lebih luas lagi, nasional. lebih jauh. Nasional. Amin. Ada Aku dong sih ya. anaknya nggak muluk-muluk. Syukur Kalau nikmat. ada jalannya, bos boleh, monggo Kak. Cita-citanya di kontak Ronis atau apa gitu. Amin, amin. Tapi kalau keinginan sih pengen umroh, haji ya kalau usianya Amin. ada Haji gitu. Furodo. Amin ya Allah, amin. Amin. Pengen punya rumah, kan lagi nyicil kan. nabung gitu maksudnya. Oke.
Jodoh gimana? Kalau soal jodoh, aku sih gini ya, kalau soal jodoh, juga jadi berat nih pembahasannya. Kalau jodoh itu kan bukan sebuah perlombaan ya, jadi lu Begini. kita begini. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini maksudnya apa nih? Saya tahu salah gitu maksud saya. Kayaknya berat deh obrolannya, berat deh ah. Maksudnya ini palang merah. Iya gitu, kalau jodoh dikasih alhamdulillah, tapi jangan sampai anti jodoh gitu. enggak bukan anti juga. Kalau dikasih alhamdulillah, tapi enggak yang harus berlomba-lomba segera enggak juga, karena bukan Jodoh perlombaan ya. di tangan Nggak Tuhan. ngoyo Ya. gitu ya. Enggak ngoyo, tapi jangan lama-lama juga ya Tuhan. Nanti usia udah jompo. Ya gitu sih, kalau keinginan itu Ya, sih. benar. Yang enggak muluk-muluk itu sih sekarang sih. Tapi kalau profesi sih yang sekarang dijalani sih alhamdulillah sekali. Terima Ajis, kasih Allah, amin. Kan udah on path nih, udah di tahap yang sangat bersyukur. Di jalurnya ya. Nah, betul. Di jalurnya lagi. Tidak. Untuk upgrading udah ada bayangan nggak mau ambil apa gitu? Atau pengen- pengen mau upgrade Ya, kuliah rencana lagi. udah ada Oh, mau banget. sekolah. Iya. Sekolah public speaking. Gini, kalau soal sekolah apa ya, sekolah formal ya, masuk kuliah lanjut S2 S3. Ya kan bankernya mau Iya. dinaikin dong Amin ya Allah. pasti. Mau Ah. jadi kalau mau Para jadi cabang. leader itu kan harus Amin. Orang tua ada sih ngingetin, ngemaksa tidak, tapi mengingatkan sesekali ada. Nggak Terus ditambah respon lagi. Anda? Mama, papa bukannya tidak mau, waktunya belum cukup. Uangnya apa lagi? Enggak maksudnya. Kalau sekolah pengen, tapi itu tadi. waktunya belum cukup soalnya waktunya habis untuk di atas panggung. Ya takutnya nanti enggak fokus kan, Oke. sia-sia ya. Iya, betul, Ya gitu. Pengen. Kalau soal kerjaan sih aku ya anaknya nggak muluk-muluk ya. Yang penting kerjanya betul, bagus, jujur, amanah, itu aja udah cukup. Enjoy gitu ya. Enjoy betul enjoy. Terus juga nggak harus jadi pince juga. Ya kalau itu bonus alhamdulillah, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau di bidang ekstrakurikuler di Sekolah kali. Dia itu Masih ada yang dia kerja itu ekstrakurikuler. sebetulnya kerja di banker itu. Udah, jangan lanjutin. Udah, jangan lanjutin, Bu. Baiklah. Sudah ada Kalau- pesan sponsor. Terpaksa di Kalau MC sih, ya alhamdulillah juga apa yang dijalani sekarang sih udah lebih Di luar banget dari cukup. ekspektasi ya? Betul, Masya Allah. betul banget. Aku kan nggak ngerasa. Ya masa iya sih, rasanya dapet masa sih alhamdulillah. Oh bisa ya, Blessing gitu, luar blessing biasa alhamdulillah. ya. Tapi kalau ada jalan yang mungkin ruang lingkupnya lebih luas lagi, ya nggak nolak Why ya. not ya? Bagus. Ini kalau ketemu orang yang baru Bagus. Yang manggil siapa gitu ya? Untung gak gini. Yaudah. Bagus. Yaudah. Ada. ketemu ketemu orang baru gitu ya, yang Iya. belum sama sekali memang nggak kenal sama Nggak indah bagus. manggilnya. Nggak indah banget manggilnya. Soalnya fokusnya ke Fitros terus dari tadi Ya, kan. makanya dia tanya dong biar aku bisa beralih ke sini. Yaudah, apa dah? Ya, kalau ketemu orang yang sama sekali belum kenal bagus, kalau ditanya kerja di mana gitu, jawabnya yang mana nih? Di BRI lah. BRI. Di BRI. Emang kerja di BRI Nanti kan? lebih bangga jadi BRI, hebat BRI ini. Emang ini jadi sponsor. Yang di BRI bener kan? Kalau ditanya kerja di mana jadi BRI Iya, kan? Iya. Terus aku jawab apa lagi? Walaupun duitnya dapatnya yang MC. Ajus itu kan pegang beberapa segmen event wedding juga pegang ya kan. Alhamdulillah. Ibu yayasan dan Bapak yayasan, ini adalah sebuah informasi bahwa dia adalah MC cowok rebutan para MC cewek wedding. Hari Minggu dan Sabtu itu semua MC rebutan dia untuk menjadi Ya karena tandem. MC yang lainnya udah full jadwalnya, aku masih nganggur. Gitu mungkin. Low profile, merendah untuk mendapatkan cuan yang lebih best. Terus. Kemudian pegang itu, terus juga ada pegang semi gathering, konser, gathering, gitu-gitu terus ya. semi gathering yang sifatnya ya so formal lah, Ya, kayak di perusahaan gitu kan, di bank, apakah itu gathering, gala dinner, Yes. atau launching produk. Ajus itu lebih settle pegang event yang mana? Yang kayaknya ke soul banget itu yang Berarti mana? lebih tanya mana yang passion ya? Ya.
Tadi gini, setelah dijalani semuanya kayaknya Enak semua. Enak semua. Apalagi udah cair. Apalagi cuan. Bagus, transfernya udah ya. Bukan sekali. Nggak, jadi gini. Anda senang? Senang. Karena mungkin gini, masing-masing itu pasti punya challenge ya, pasti Ya, punya betul. tantangannya, punya effort, Betul punya ternyata beda. Ternyata kalau kita bukan jago sih, udah sering di misalnya gathering, pas masuk ke konser Nggak ternyata gampang. beda banget. Beda banget. Aku kalau Vibes-nya beda. disuruh bawain event konser, Iya. itu rasanya setelah itu aku harus diopname berapa hari gitu. Effortnya gede Iya, benar. luar biasa. Dia bisa sambil kayang-kayang. Jadi dan alhamdulillah karena dipercaya di beberapa Segmen jenis itu ya. segmen itu kayak memperkaya nggak sih gitu Kak? Ya betul, kayak memperkaya. Dan terus itu juga sebuah berkah ya. Berkah, benar. Jadi kalau kita ditanya berkesempatan untuk mencari jati diri. Sebenarnya kita tuh settle-nya di mana, tapi juga nge-challenge. Kita juga harus bisa loh. Iya, jadi kayaknya rugi banget kalau rasanya kita mengkotakan diri kita Hanya di sini untuk- aja iya, atau di sini betul. aja. Kayaknya Betul, rugi ya sepakat, Kak. sepakat. Karena- Benar. karena- Bukan maruk ya. Jadi bukan, ini lebih bukan maruk juga bukan aji mumpung itu sebenarnya nggak salah sih menurut aku ya Kak ya. betul. Aji mumpung Selama tuh- kita mampu Iya, menjalaninya. betul. Aji mumpung kalau dijalani sama sebijaksana, setanggung jawab mungkin, ya nggak salah kan Kak. Aji mumpung tuh nggak apa-apa. Betul. Tapi jangan bener aji mumpung, tiba-tiba aji mumpung, Tapi habis kita itu lu nggak tanggung leha-leha, jawab. nggak Ya, tanggung tapi nggak jawab. selesai tanggung jawabnya. Iya, itu baru nggak boleh. Kayaknya karena semakin banyak kita di acara Semakin banyak tahu. semakin banyak tahu, semakin Knowledge. memperkaya diri, semakin memperkaya koneksi, Betul. semakin Dan itu banyak mahal kenal ya. banyak. Betul sekali. Karena itu tadi every stage is a lesson. Beda-beda Iya, lessonnya beda-beda. beda. Betul. Dan cara Pengalamannya beda-beda. menghandle-nya kita juga beda-beda ya, Jus ya. betul. Oh. Kayak dikasih konser. Kalau konser kan nggak punya rundown kayak ini Nggak kan. ada. Kayak kalau kita gathering, kita Jelas. dikasih product knowledge, kita dikasih event knowledge, kita dikasih babi bu itu. Apalagi kalau acara formal ada petinggi-petinggi, udah jelas, udah pakemnya tinggal baca aja. Tapi kan kalau konser kan beda. Tapi biasa konser tiba-tiba di switch jadi MC acara pejabat semua tuh beda lagi. Beda lagi. Challenge-nya beda Yes, lagi. betul. Nervousnya beda lagi. Iya, jadi semakin banyak kayaknya Kita jadi nggak lebih ada luas salah. ya. Nggak ada Jadi salah lebih sih. luas. Lebih luas, lebih pinter, lebih bisa caranya bagaimana apa ya menghadapi situasi gitu. Karena menurut aku ya Kak ya nggak ada yang lebih MC ini lebih bagus dari ini. Menurut aku sih nggak ada. Karena Semua punya tuh- karakter, betul. tapi yang membedakannya Cocok. mungkin Cocok. rezeki eventnya sering yang mana. Kemudian gitu. karakternya cocoknya Iya. untuk karakter event seperti apa. Iya, misalnya gini, bagus sama si A, bagus lebih bagus sama si A. Enggak, menurut aku sih masing-masing pasti beda, pasti punya plus minus kan Iya, Kak, pasti iya. punya kelebihan Ajus juga kekurangan. punya, pastinya dengan segala kelebihan juga ada pasti kelemahannya. Ajus pasti tahu dong kelemahannya sendiri. Tapi semakin membedakan kita mungkin adalah kita diperkaya oleh beberapa pengalaman tadi. Itu sih menurut dengan aku. banyaknya jenis event yang kita Iya, handling ya. makanya kalau ada nawarin ini yang nggak ditolak, rezeki itu. dong dan Iya. tugas kita hanya tinggal ngeriset kemudian ya bertanggung jawab atas dan acara pelajari, itu. iya kan, jalanin. Dengan begitu kita bisa tahu. Betul, salah satu bentuk tanggung jawabnya ya belajar, riset, buka YouTube, dalami lebih gimana eventnya gitu-gitu lah. Bentuk tanggung jawabnya kan gitu-gitu Kak. Jadi nggak ada alasannya, aku belum pernah itu nggak usah si aja. Kayaknya rugi deh kalau menolak. Betul. Kalau kita bisa, kalau kita ada waktunya, ada kesempatannya. Ya, belajar dari kenapa situ. Iya benar, Betul. benar. Karena kayak Sepakat. orang wedding. Awalnya aku takut Kak, Iya. karena gini, Rasanya nggak nguasain nggak ya. mungkin kayaknya. Tapi mungkin sekarang aku dibilang jago enggak, tapi masih proses belajar. Wedding itu kan apalagi wedding adat. Betul. Mungkin ibu tahu kan, itu kan patah petitinya banyak dan sebagainya. Kayaknya itu orang bisa, kenapa aku nggak bisa Iya. gitu. Tinggal kita coba terus menerus ya, belajar. berlatih. Memang sih nggak sebagus yang sudah expert ya nggak apa-apa, tapi belajar. Ya itu tadi bentuk tanggung jawab kita ya kita semua kita belajar. kan punya spesifikasi dan Iya, specialty masing-masing kan. gitu, Kak. Tetapi bukan berarti Ajus juga Harus menutup diri dari aku betul. bukan MC spesialis, enggak juga. Ada kesempatannya, ada Sayang ya. peluangnya, ada rezekinya. Betul. Sikat bos. apalagi ada cuannya. Ya pokoknya gitu. Kak Fitros dari pengalaman Kak Agus tadi aku bisa menyimpulkan Kak Agus. Kak Siapa itu Kak Aju. Agus? Oh, Kak Ajus. Kak Bagus. Enggak betul. Jadi Pak produser dari tadi lihat kamera. Berhasil kita gini. jadi aku nih sebagai siswa nih jadi bisa nanti kita punya cita-cita itu nggak harus satu ya gitu. Jadi misalnya ada
plan A, plan B tadi. Jadi sehingga ketika cita-cita kita yang tujuan ucut namanya belum tercapai, kita nggak usah terus meratapi down di situ seperti yang Kak Bagus tadi kan cita-cita awalnya kan jadi dokter. Serius. Iya. Aku tuh pengen banget jadi dokter Tapi dulu pas- kan. Ternyata sadar diri. Ternyata sadar. Artinya kita tidak pembelajar yang Tapi kan Kak Tahu Agus, diri lebih iya, dulu. tapi kan Kakak punya alternatif yang lain. Iya, iya. Kalau nggak mampu di sini, saya ini yang saya kejar. Jadi mungkin kepada Lila Lovers di rumah, teman-teman juga yang yang lagi punya cita-cita. Jadi kita punya cita-cita tuh nggak harus satu gitu. Wah. Jadi kalau tidak terkabul yang dia satu, kita coba di yang kedua. yang ketiga. Punya satu pun nggak apa-apa. Iya, Tapi kalau dia tahu jalannya, dia fokus, nggak apa-apa sih Kak. Tapi yang Iya. penting kita tahu tujuan kita apa, mau Iya. jadi apa sih. Dan Tapi sesuaikan juga dengan passion kita. Yes, Iya, betul, dan betul. tekun ya Kak Agus ya, konsisten. Yes, Kalau tekun. misalnya setengah-setengah ya itu ya. Kalau seandainya pas dewasa ternyata jalannya berbeda kan berarti itu jalan hidup kita ya. Iya, betul. Itu yang dibilang sama Kak Fitos, betul, takdir. Tapi pada saat kita proses menuju itu kan kita udah belajar banyak. Betul, Gitu. Jadi betul. kalaupun kita akhirnya terjerumus di pekerjaan Bidang lain. ya atau di bidang lain atau di pekerjaan yang bukan menjadi tujuan kita kan kita udah punya modal. Iya. Gitu. dan semua proses yang kita lalui itu kan semuanya akan berperan ketika kita Yes, menekuni. betul. Pasti akan Basicnya pasti sama lah. Iya. Basicnya sama attitude, Iya. kemampuan berkomunikasi, pasti Betul itu kan basic-basicnya ya kayaknya. Gitu. Ya Bapak ada lagi mau tanya Pak? Kenapa? Jadi sudah mulai tahu cita-citanya apa Pak? Sang guru udah tahu cita-citanya apa? sudah mulai menetapkan pada saat Daripada dikagetin nanti. Gus. kalau Ya saya mau, Kaget Dede. mau meriset ulang cerita. Enggak, kalau tadi kan gitu dia pelin plan terus ababil gitu kan kayak ABG labil. Iya. Lihat Ajus sukses jadi Tapi anak-anak zaman sekarang kan gitu bukannya ya kayak misalnya yang apa yang lagi hype Iya. itu gitu ya. Iya. Ternyata Tiba-tiba pas YouTuber. udah mulai gede, ini lucu deh kesini gitu kan. Tapi menurut aku sih nggak apa-apa sih ya. apa-apa. Yang penting dia punya cita-cita Iya, dulu. benar. Yang kasihan itu Dia kan tahu- kalau dulu si Kang Guru kan nggak punya cita-cita, dia nggak punya pegangan hidup. Aku tahu cita-citanya. Apa? Jadi guru di Yayasan Lila. Iya. Itu bagus loh, mulia loh, mulia. Yes. Takdir. Ada sound effect lagi. Tapi ini loh, tapi juga guru ya. Guru aku juga suka loh Kak. Bukan pengen jadi enggak tapi Suka waktu melihat. KKN, aku kan zamannya kuliah, aku kan KKN ya Kak ya. Terus juga kayak berbagi ilmu kan sama adik-adik di sana, masuk kelas. Seru ya ternyata di guru ini ya gitu. Kan salah satu benang merahnya jadi guru sama penampil itu kan kita jadi center of Sama. attention Iya, kan. betul, Jadi yang diperhatikan, yang Iya, dilihat betul. sama kan gimana menyampaikannya. Iya, karena kalau tidak menarik anak-anak Yes, lainnya. benar kan ya betul. Tadi seru ternyata. Mungkin dari sana ya walaupun nggak lama KKN-nya tapi mungkin kayaknya modal lumayan jadi modal yang lumayan deh. Jadi kayak seru dia di guru ini gitu. Jadi sempat juga kepikiran mau jadi guru waktu itu. Sama juga dong Anda labilnya seperti itu. Banyak kayak gitu. Kayak tampil enak ya. Kayak merasa paling pintar padahal kadang-kadang ada salah juga mau disampaikan. Yang paling penting ada yang pinter ngolahnya. Taunya cuma saupri. Iya. Di improve ya. Nggak, tapi gitu seru ya ternyata. Jadi bagi guru-guru di luar sana yang menonton Wih. ini, apalagi guru-gurunya Lila, Wih, itu luar biasa. profesi dan juga kerjaan yang sangat Tapi bener mulia. loh. Betul. Aku- Nggak gampang jadi guru, serius. Nggak gampang. Aku tuh sering banget di inbox setelah di inbox. Zaman kapan? DM sekarang ya Bu. Di inbox. Zaman kapan? SMS. Aku kan juga mak-mak Facebook kan, jadi inbox. Inbox. Jadi yang gue pikir dahsyat inbox itu loh kali. Aku pikir acara musik tadi serius. Aku pikir acara musik tadi. Anda tidak boleh menistakan mak-mak Facebook masih ada dong. Oh, iya, iya. Masih. Nggak menistakan. Iya. Kemudian aku tuh di inbox sama mereka gitu kan. Ternyata anak-anak yang udah tamat dari Lila ini yang sudah sampai di level kuliahan itu ketika launching bincang-bincang Lila aku aduh kirim salam sama teacher Lili si teacher Lila anak-anak kami berkat didikan Bisa diulang nggak, Kak? teacher Iya iya. berkat didikan dari teacher-teacher di Lila itu alhamdulillah mereka jadi merasa bahagia dengan hasil didikan para teacher. Tapi by the way, aku juga pengen say thanks juga untuk Lila. Aku bilang gitu. Jadi ternyata Bapak Lila ini
setelah dulu kalanya ternyata teman kakekku Kak, serius, aku udah bilang, aku udah cerita samanya Teacher Lili. Jadi gini, ternyata Teacher Lili ini guru ngajiku, serius. Jadi mungkin kenapa sekarang kayak deket banget, walaupun mungkin baru kenal sama Teacher Lili beberapa tahun, tapi kayaknya udah akrab banget. Ternyata mungkin faktor history itu kali ya. Jadi dulu beliau Bapak Lila ini, Kakek Lila. kakek Lila ini adalah guru ngajiku yang notabene adalah teman kakek satu masjid, pengurus masjid, betul ya Bu Lili ya. Karena aku belajar banyak dari beliau. Gini, aku belajar gini. Ini juga untuk Lila lovers dan juga teman-teman yang nonton. Cara belajarnya kakek itu yang paling aku sampai sekarang nggak aku lupa. Dulu kan waktu zaman ngaji itu kan kita disuruh berlomba-lomba ngafal ayat pendek. Betul. Sering harus sebanyak mungkin. Teacher Lila ya namanya anak kecil, kalau dimingi-mingi duit suka lah ya. Ya mungkin maksudnya gitu, jadi dimingi-mingi duit. Ternyata Anda memang dari dulu udah mata duitan. Gitu. Mungkin tapi setelah aku menelahnya sekarang bagus juga ya cara ngajar ini. Semakin banyak hafal, semakin Reward. dikali Itu Kak. reward. Betul. Aku lupa dikali 100 apa dikali berapa dulu ya. Banyak bener. Lumayan kan Kak? Dulu kan lumayan itu. Iya. 500 ding, aku lupa pokoknya semakin lo banyak Kalau hafal 100 itu baru dapat dikali permen 10. ayam-ayam. Tapi kan dulu lumayan Kak, dapat 1.000 dapat 2.000 lumayan. Yes. Terus juga gitu, pokoknya pas didikan subuh gitu. Jadi seminggu tuh sudah persiapan. Minggu ini misalnya 4, minggu depan berapa? Ini kakek nggak pernah bagus, besok harus 8 ya, harus 12 enggak. Pokoknya harus ada perkembangan, nggak boleh stuck di 4. Okay. Ya 5 boleh ya nggak apa-apa, ya jangan 4,5 ya. 5, 6 gitu. Jadi Kalau 4,5 setengahnya nggak bisa dinilai jadi dong. dikaliin. Jadi orang-orang semakin berlomba. Jadi kan semakin banyak hafal ayat. Jadinya kan berasanya kan sekarang jadi ternyata kita modalnya karena anak kecil dimingi duit yang belajar dong, hafal mati-matian gitu. Semakin banyak kan semakin banyak duitnya ya. Ya tapi bagus setelah nggak dikasih duit lagi masih hafal. masih Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Masih. Jadi semakin banyak hafal, ya mungkin modalnya sekarang kan. Ya alhamdulillah hafalnya semakin banyak kan gitu ya Kak. Jadi say thanks untuk Masya Allah. karena ada Ibu Yayasan di sini, mungkin itu banyak sekali pembelajaran dari kakek Lila. Terus satu lagi, belajar sama kakek Lila itu harus habis sholat subuh. Yes. itu Aku ingat banget. Ada psikologisnya itu. Iya, Karena masih itu seger. Waktu terbaik Waktu kan. terbaik, betul. Betul sekali. Emang yang datang baru 3 orang awal-awal. Serius. Ya anak-anak disuruh jam segitu ya masih molor lah Kak. Iya. Ya. Tapi Aju sudah datang pada saat Udah, itu. alhamdulillah. Anaknya emang dari kecil ada bakat solehnya udah ada. Ya Allah ya. Sebelah masjid kali ya. Ya, aku pikir kebetulan tadinya dekat gitu. sih emang juga lumayan dekat. 5 langkah dari rumah. Itu pacar. Aku kebetulan memang rumahnya dekat dari masjid. Satu lagi lebih ke ini. Nggak enak sama kakek sendiri, ntar cucunya si Lukman itu udah ibunya mengaji tuh. Namanya lu. Namanya kakek lu. Ya gitu, jadi salah satunya gitu. Iya. Mamaku bilang gitu. Ternyata Kak, kamu dari kecil sudah ada ya Iya gitu. Malu takut bikin malu. Bikin malu gitu ya. Awalnya gitu. Biasa. Awalnya karena duit. Awalnya karena Memang takut bikin awalnya malu. ajaib. Awal takut bikin malu. Iya, Ya gitu. iya. Tapi belajar hafalan alhamdulillah semakin banyak. Biasa bangun pagi kayaknya tuh dampaknya sekarang ini ternyata salah satu modalnya itu. Wih, aku juga Jadi, dapat iya, poin value kenapa Iya. Ajus itu bisa sesukses ini di usia Belum soft juga kan? sudah bisa lah menjadi sebuah role model itu selain bisa loh memerani peran ganda, maksud peran ganda. Jadi ibu rumah tangga. Profesi Ibu sebagai ayah, ibu dan juga ayah. single mother, single parent, Single maksudnya parent. profesi ganda gitu ya. Ketawa lagi. Jadi Cila. Ya, Cila. Sebentar. Dia kayak yang ngerti aja. Jadi selain sebagai bankers, dia juga sebagai public speaker begitu kan. Ternyata masa kecilnya tuh nggak gampang juga. Iya. Penuh dengan kerja keras, Iya. dedikasi, disiplin ya kan. Udah diajarin hal gitu-gitu. Betul. Walaupun awalnya kan dengan simple, keterpaksaan kan. Iya benar iya karena terpaksa Iya benar. dong. Dan Terpaksa, memang harus akhirnya seperti terbiasa. itu. Iya, betul. Akhirnya candu. Candu juga sama cuannya. Itu yang paling penting. Nggak gitu kan karena mungkin kalau dulu gurunya bukan kakek Lila mungkin ya aku nggak tahu ya. Wallahualam Tapi ya. mungkin hafal ayatnya mungkin nggak sebanyak. Mungkin tidak terlalu termotivasi Iya seperti ini ya. betul mungkin ya kan. Ya. Dan ternyata memang Al-Quran itu relate, kan sudah dibilang kalau
kamu membaca Al-Quran dan menghafal ayat Al-Quran, pasti Allah mudahkan. Ya amin ya Allah. Dan Allah Amin, amin. buktikan kan dari Iya, dari iya. kesuksesan seorang Ajus. Begitu juga dari Iya, Bapak Kangguru. Bapak Kangguru. dia punya anak kangguru. Kangguru. Nggak apa-apa. Makanya ini bukan Kanggurunya ya. Kang yang berprofesi sebagai guru. Kang. Nggak apa-apa Kak Agus, sambil bercanda dilepasin juga dikit-dikit nggak Dia, apa-apa. dia terima juga. Banyak yang ini yang memprovokasi kita berdua loh Kangguru. Melepaskan dendam sedari. Sedikit-sedikit aja. Gitu. Jadi mungkin pembelajaran itu. Jadi so thank you so much. Ya untuk mungkin Kakek Lila mudah-mudahan mendengarkan hari ini. Kan itu yang bermanfaat loh. Ya benar kan ya? Itu bermanfaat ya. Dan pastinya insya Allah Kakek Lila juga akan mendapatkan syafaat dari Amin, apa ya yang Allah. sudah dituai Amin. terhadap Amin, amin, amin. anak didik. Iya. Ya benar. Yang awalnya 3 orang ngaji itu aku ingat banget, aku lupa sih namanya Kak. Pokoknya 2 itu cucunya Kakek Lila. Aku tapi lupa namanya siapa. Serius. Satu lagi aku habis itu berjalan berminggu akhirnya 4, 5 akhirnya semakin banyak orang. Oke. Jadi ternyata enak yang ngaji subuh itu gitu. Habis subuh itu kayaknya Aku juga ingat tuh, iya gitu. didikan subuh itu kan bikin kita Bukan, ini bukan didikan subuh, Kak. bukan didikan Ngaji subuh. Emang ngaji subuh? Bukan Jadi satu kali seminggu. abis sholat subuh, biasa kan ngaji itu kan jam 8 paling Betul, pagi. betul. Kalau nggak sore jam 4 sore ya Kak, abis asyar ya. Kakek Lila bikinnya subuh. Subuh, abis subuh sampai jam 7. Jadi disesuaikan, aku kan di SD-nya kan SD Tanah Air sama kayak ibu yayasan ya. Iya. Itu kan ada jam-jam shift-shiftnya ada Betul. kelas pagi sama kelas siang. Kalau yang kelas siang dari subuh itu serius. Kalau sekarang mungkin udah mulai jarang ya kita Udah pulang jarang subuh. deh. Pulang subuh. Bagus. Pulangnya subuh. Habis lembur. Sebentar. Ngisi rapor ya. Sebentar. Kok bener? Ngisi rapor. Ya. Kerja keras. Makanya pulang subuh. Kok suka bener Bagus dia? ya. Ceritanya sesekali bagus ya, bagus. Karena bagus, kenyataannya waktu itu aku di Bukit Tinggi, aku selesai event, dia juga selesai event, kita ketemunya subuh memang. Iya, kan, iya Di kan. Bukit Tinggi Iya, iya. yang kamu yang Wah, ini para pejuang subuh ternyata. Iya. Aku juga mau lah jadi pejuang subuh. Sabar Bu. Ini pejuang subuh. Minum lagi Bu. Bentar, lipstiknya enggak. Wah, tidak waterproof ya, tidak waterproof. Astagfirullah ya Allah. Tidak boleh berlebihan, astagfirullahaladzim ya Allah. Sudah Bu, mau Tapi itu senangnya saya sama Bagus. Ya Allah, dia bilang ampun kalau "Pak, dosa-dosa ya, aja ya Allah. ya, dia waktu kecil udah ada bakat solehnya katanya. bakat, soalnya bakat ya. Ya, mudah-mudahan jadi soleh terus. Amin. Ya, Jangan jangan berubah jadi soleha. Aku mau bilang gitu, jangan jadi soleh. Dan jangan jadi pejuang subuh yang enggak benar. Pejuang subuh yang sesungguhnya Iya, ya. gitu. Artinya yang sholat subuhnya ya ke masjid Jemputkan ya. rezekimu dari subuh. Iya. Kalau nggak dipatok ayam. Iya. Jadi termasuk waktu itu Jemput rezekinya dari tengah malam, subuhnya tidur. Tinggal nikmati. Enggak. Ajus nih Ah, nggak sombong. amin ya Allah. rajin menolong. Peres. Su- Ya suka Allah. menabung. Ya Allah, amin. Karena dia banker jadi dia suka menabung. Memang. Jadi kalau menurut aku sebagai partnernya Ajus, Yang dia mengenal- salah satu MC yang low profile. Amin, ya Allah. Kemudian humble, Aku minum dulu. rendah hati. Terbang aku kan. Aku tidak sombong. Amin ya Allah. Suka berbagi honor nggak? Suka, dia sering traktir kok. Dan itu disukai oleh mama. Kakak mau jajan apa? Aku sering dijajanin sama dia. Ya ada gunanya mau sombong ya. Apalah. Buat Ya, apa benar. Karena hidup kita ini akan dibawa. Di atas langit masih ada langit ya Kak. Iya, betul. Benar. Luar biasa. Akrab kali kalian. Jam berapa? Sebentar ini udah jam berapa ya Pak? Mana tadi yang ini fakta atau ini fakta atau apa? Belum. Udah belum selesai. Ghost. Ya kayak berasa-berasa bintang tamu beneran gitu loh. Nantang. Aduh, aman. Aman. Kita masuk segmen terakhir. Oke. Ini udah masuk part. Iya. Segmen terakhir. Ini Selesai ada aja. segmen ujian Bu, kalau hidup. ibu nggak bisa, jangan dipaksain. Bilang sama teacher Lili, ibu yayasan, Iya. ganti calon aja. Pemain cadangan masuk itu. Ya teacher ya. Iya, benar. Jadi daripada ini ganti-ganti jadwal, apa siap? Tenang. Ini udah bisa di set untuk 5. Cila kayaknya kita lebih connect ke Agus. Tapi percayalah bahwa ruangan ini tidak akan hidup dan berbunga tanpa ada AQ. Ya, karena ada kembang sekuntum. Kembang sekuntum. Aduh.
Allah, ya Allah. Sudah bisa kita masuk ke segmen terakhir ya. Apa nama segmennya Kak? Segmennya adalah Segmennya apa namanya? Oh belum. Oh belum. Kata Pak Produser sabar. Nanti disuruh lagi nangis. Oh kita ada pernah episode pernah gitu. Barusan tadi pagi. Oh udah cicit panjang. Udah ikat. Baterainya habis. Selamat ya Bu. Tapi lihat hasilnya nggak ada. Infonya saya bisa hitung 2 kali Bu. Ya betul. Alhamdulillah ya. Iya. Sebuah rezeki. Itu kerekam nggak? Takutnya ya dari awal nggak kerekam ternyata. Aku takut. Aku udah Takutnya mulai nanti agak tag yang curiga. kedua nanti nggak selucu ini Pak. Kan kita dibayar karena lucu. Gitu. Aku jadi lapar deket kamu Jus. Kode itu Teacher Lili. Kode itu. Teacher Lili masih ada babak. Selain sudah jompo suka lapar ya. Iya. Ini bagus ya. Ruangannya Lila Channel bagus ya. Itu Bagus, maksudnya keren. apa? Iya. Itu maksudnya apa? Angket taruh. Lihat kemarin itu seperti itu. Bagus. Oh gitu, jadi gue pemain cadangan. Oh gue naik di tengah jalan. Enggak. Kan MC itu kan ada MC cewek, MC cowok. Oh, iya, Buat ibu yang MC iya, ceweknya. Dan juga Belum ada- ketemu jadwal Bu. Aduh sakit perut. Ya Allah, enggak 2024 kan mau masuk. Ya siapa Iya. tahu mau di Di switch. ganti ya, ganti episode ini. Oke, siap. Oke, closing. Oke, baik. Decila, Fakta atau- ini ada kita masuk ke segmen berikutnya adalah segmen penutup. Nah, ini adalah ujian hidupan untuk Ajus. Tadi kan Nantang ya. Ajus- Dia nantang ya. Betul Nantang ya. sekali. Ajus kan memang terkenal dengan smart. Ini enggak smart juga sih, Kak. Kenapa? Memang Lebih ke improve sih. sebenarnya anaknya cerdas. Enggak sih. Tapi beruntung itu lagi nggak cerdas. iya. Oke. Jadi harus ada beberapa pertanyaan yang harus Ajus jawab dan alasannya kenapa. Ya Allah. Harus pakai alasan semuanya ya. Iya, Ini harus ada dong. reason ya. Harus Iya, ada iya. termasuk alasan Anda hidup gitu kan. Berat ya pertanyaannya. Iya. Decila mana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Mana ya? Fakta atau fakta? nggak ada bedanya ya? dong. Nggak ada ya? Fakta atau apa Kang Guru? Segmennya apa? Fakta. Mitos. Oh fakta atau mitos. Fakta atau mitos? By the way Lila channel ini bisa yang ini nggak sih apa namanya konten-konten horor nggak? Apa kita bikin dong konten horor gitu. Oke. Kalau ternyata jawab ya, Nih nih ada aku udah beberapa. minum Pak. Aku minum dulu boleh. Memang kami ditugaskan di sini salah satunya untuk bikin Ajus deg-degan. Iya. Hanya Kalau 3 enggak, pertanyaan. kalau enggak berarti nanti honor Kang Guru yang akan Iya. dipotong. Tapi yang lebih dekat kan oh gitu. Iya, bukan Oh, iya. gue. Beliau. Korban pemotongan. Kasihan. Tertekan hidupnya. Oke, baik. Lanjut Bu. Kalau disuruh nggak boleh 2, harus milih salah satu. Apa tuh? Banker atau MC. Jangan. Nggak bisa lah harus banker atau MC. Tapi kenapa aku melihat ada lampunya berkedap-kedip? Barusan beri konten horor, langsung vibes-nya berasa. Kalau buat aku sih pertanyaannya horor. Banker. Cari aman. Enggak. Alasan. Alasan. Ya ini kan kerjaan ya. Ada pensiun. Tetap harus yang nyaman ya. Iya dong. Ya, Yang iya. ada jaminan gitu. Betul. garansi. Kalau MC kan ada masanya ya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Asik. Mungkin sekarang Tadi lihat masanya di salah mana? satu orangnya aku. Iya, tadi lihat di mana? Apa? Tadi lihat di mana quote yang itu? Enggak sih. Emang anaknya pinter sih. Berubah tadi anaknya nggak pintar. Gimana sih? Improve, pinter Iya. improve. Belum selesai. Belum selesai. Kalau sekarang masih viral ya. Viral kenapa Pak? Saya nggak bikin video aneh-aneh Pak. Kenapa Makanya saya masih viral? eksis jadi MC. Oh Berarti masih gitu. viral. Iya. Oh istilahnya masih viral ya. Kan dunia-dunia gitu kan nanti ada masanya orang lain yang lain. gitu. betul. Yes. Oke, kayak itu ya. Berarti karena Tapi jadi MC masih boleh lah ya. Oke. Oke, pensiun MC umur 32, 35. Jangan. Masih 40 juga boleh. Kalau masih ada job juga boleh. Minimal gathering aja. Enggak huru Yang hara. aman ya. Yang aman, yang tenang juga Oke, nggak berarti apa-apa. Berarti 50 juga nggak apa-apa. Masih. MC pengajian. MC pengajian. Ferdi Hasan. Iya, Ferdi masih Hasan ya. masih, Ya Allah. Serasehan masih, Helmi Yahya masih. Luar biasa. Tetap aja dia yang David pengen yang Khalik aman juga kok dia. masih. David Khalik. Ya, Memang beda ya Yang mana ini? MC sekarang kan Oh iya. MC ya. Yang ini Kepikiran David Khalik ya. Kepikiran David Khalik ya. Oke, baik. Kalau misalnya ditawarin MC, pengen
pilihnya yang mana? Honornya besar tapi kerjaannya under pressure, terus vibe-nya mungkin tidak sesuai dengan, tidak convert seperti Ajus yang Oke. biasa, tapi atau even yang honornya kecil tapi cocok dengan Nyaman lah ya. Ya, comfort zone-nya Nggak apa-apa. Gonong honor besar nggak apa-apa. Under pressure nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan ada ini, ada kerjaan, ada hasil, ada harga kan. Ada challenge. Iya, nggak apa-apa. Tetap aja dia ya. Iya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kan kan. Iya, Salah pertanyaan kamu. nggak apa-apa. Iya. Honornya gede, tapi memang pressure-nya banyak, ya sesuai lah. Kakak ini Ya, nggak nggak apa-apa apa-apa ya. ditekan-tekan. Nggak apa ditekan-tekan lagi. Transferan masuk kita happy. Iya bener kan, Kang Bawa Guru. tekanan katanya dengan. Berarti kakak ini nyaman gitu. Nyaman kalau Berarti ditekan-tekan. suatu tantangan. Iya. Ibu-ibu benar, ngomong benar. soal beda kalau bapak-bapak ngomong tekanan, kalau ibu ngomong beda ya. Ya nggak apa-apa, honor gede tapi tapi under pressure nggak apa-apa. Oh, baiklah. Nggak apa-apa. Itu aja Bu. Itu aja. Udah itu aja, itu pun udah susah mikirnya. Aku pikir ada banyak tadi Bu. Itu mikirnya juga udah susah. Ya, pertanyaan yang lebih serius inbox nanti ya. Dia ngarahin ke gue lagi. Ya ampun. Inbox. Oh, satu frekuensi. Dia nyindir gue. Oh iya kan. Mohon maaf, Generasi generasi inbox yang Iya, duluan benar. berjaya. Jangan Hidup emosi, jangan emosi, sabar. SMS ya. Banyak istighfar, sabar. Oke. Mungkin ini ujian Bu. Bener. Ya. Oke, baik Lila Lover, tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih Lila Lovers, terima kasih Kak Fitros, terima Bahagia kasih Dede banget. Cila, Iya. terima kasih Kang Guru, terima kasih Lila Lovers, terima kasih Bu Yayasan juga Bapak Yayasan dan juga tim balik layar. Ramai banget hari ini di studio. Yeay. Seneng banget studio Lila hari ini. Lupa jadi bintang tamu. Berasa jadi host sendiri. Gue juga Berasa jadi mau, host sendiri. gue juga mau gitu, terus rencananya gue mau pulang kampung aja. Produser kayaknya lebih hidup kalau Closing sendiri. Closing sendiri ya. Oh, iya. Ya, jadi terima kasih Ajus sudah Sama-sama, Kak. membersamai bincang-bincang Lila pada hari ini. Iya. Dan pastinya ini walaupun terkesan Walaupun banyak enggak berfaedah. Tapi berfaedah mudah-mudahan dong. ada yang Berfaedah, bisa karena jawab. gini. Perjalanan hidup seseorang itu adalah guru juga buat seorang lain. Cakep. Oh enggak pantun ya. Oh enggak pantun ya. Belum. Ya betul. Dan juga generasi muda itu, hey teman-teman Lila Lovers yang ada di rumah, pastikan kamu juga udah punya cita-citamu. Seperti bintang tamu kita Kak Ajus dong, Iya. karena cita-cita itulah yang akan menentukan bagaimana jalan hidup kita. Meskipun tidak semua cita-cita dapat direalisasikan, tapi paling tidak hidup kita akan menjadi lebih terarah dan mempersiapkan diri betul menuju sekali. masa depan. Luar biasa. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya yang pastinya Dengan host juga yang lebih- berbeda mungkin. Enak ternyata. Enak dicerlini enak. Kan jadi bintang tamu. Kak, gini. Sebentar, Jadi bintang tamu sering-sering kan nggak mungkin. Host boleh sering-sering. Sweet dulu. Besok episode. Menang. Aku menang. Kalau gitu kita Dede tutup Cila, dulu. Kita tutup dulu. Dede Cila sama Kang Guru. dan saya Kang Guru. Cila. Dan saya Niklas Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh ganti nggak talentnya? Aduh, terima kasih. Ada ganti kapan kita lagi? Dia jatuh cinta. Enak. Ya Allah enak. Ini nak niol, tagak-tagak di panggung panik.